Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Selama bertahun-tahun, banyak orang memuji kecantikannya dengan segala macam pujian. Namun hari ini, dia hanya menjadi batu asahan bagi Li Qiye. Ini bahkan lebih memicu kemarahan daripada mendatangkan gadis jelek. Paling tidak, gadis jelek tetaplah manusia, batu asa bukanlah apa-apa. Jian Wushuang tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, Li, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah untuk berhenti menjadi manusia. Berhenti menjadi manusia. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya sebelum membalas, gadis jelek, sejak awal kau bukanlah manusia. Klan Jianmu semuanya golem, namun kamu pikir kamu adalah manusia. Jian Wushuang hampir muntah darah saat dia menjawab dengan penuh kebencian, Li. Kurangi membuang-buang kata, buat perubahan pada Anda, berikan padaku apa yang kamu punya, dan aku akan menangani semuanya. Jika itu terjadi, maka saya tidak punya pilihan selain memetik bunganya. Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah Jian Wushuang dan berkata, terlalu jelek, dengarkan saranku. Meskipun klan Jianmu terkenal dengan kemampuan memanahnya yang tiada taraf, kamu tidak akan mampu menangani panahku berikutnya. Bahkan panah pamungkasmu tidak akan mampu menghentikannya. Aku memberi kesempatan sebelumnya, dan sekarang aku memberi satu kesempatan lagi. Sebelum saya bergerak, ganti senjata Anda dan Anda mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Nada yang besar sekali. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri agar tidak dingin. Bukan hanya dia, jika ada orang ketiga yang hadir, mereka juga akan menganggap perkataannya terlalu keterlaluan. Jika dia mengatakan bahwa hukum jasanya lebih baik daripada hukum Jian Wushuang, maka orang lain akan berpikir bahwa ini masuk akal. Namun, tidak banyak orang atau garis keturunan di seluruh dunia pengobatan batu atau bahkan 9 dunia yang berani bersaing dengan klan Jian dalam hal dao memanah. Kaisar abadi di Yijian disebut sebagai pemanah nomor 1 karena suatu alasan. Keterampilan memanahnya sungguh tak tertandingi selama ribuan tahun. Li, manfaatkan semua kemampuanmu. Hari ini, aku akan menggunakan busur ini untuk bertarung sampai akhir. Jian Wushuang dengan dingin berbicara, saya ingin melihat apakah panah Anda tidak terpecahkan, atau apakah memanah klan Jian saya tidak terpecah. Tanpa ragu, dia siap melindungi prestise klannya terkait dao memanah. Jika dia mengganti senjatanya, bukankah dia akan mundur di hadapan Li Qiye? Bukankah itu berarti ilmu memanah klan Jian tidak sebaik miliknya? Sangat berani, sayang sekali kamu bertemu denganku. Li Qiye berkata sambil tersenyum, saya tidak dapat menyangkal bahwa kemampuan memanah klan Jian Anda memang tidak ada duanya. Sayangnya, busur di tangan Anda bukanlah busur leluhur Anda. Jika ya, maka kamu memang memiliki kesempatan untuk bersaing denganku, tetapi busur penghancur bintang tidak akan berhasil. Cobalah dan cari tahu sendiri. Jian Wushuang dengan dingin berkata, ingat, aku akan memenggal kepala anjingmu dan membunuhmu. Sangat percaya diri, meski sedikit sombong. Tentu saja bukan hal yang buruk untuk menjadi percaya diri seperti ini. Li Qiye menyentuh dagunya dan berkata, saat ini, aku agak menyukaimu, gadis jelek. Belum terlambat bagi Anda untuk menyerah sekarang. Saya berlangganan pengikut yang suka menerima taringnya seperti Anda. Tidak, lebih tepatnya, saya kekurangan seorang jenderal dengan semangat dan kebanggaan yang besar. Bersumpah setia padaku dan mungkin kursi jenderal nomor 1 akan menjadi milikmu di masa depan. Jian Wushuang tidak bisa berkata-kata karena marah pada saat ini. Dia sombong, tapi pemuda di depan ini bahkan lebih sombong darinya, dan ini membuatnya marah. Dia sebenarnya ingin tinggal sebagai pengikut, tapi dia adalah putri emas klan Jian dan bukan hanya orang kampungan sembarangan dari jalanan. Hentikan sampahmu dan buang pembuanganmu. Jian Wushuang dengan dingin berteriak. Li Qiye memandangnya dan sedikit ragu sebelum dia berbicara, sayang sekali. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka aku akan menyukainya. Dengan itu, dia perlahan menarik kembali tali pada busur sejati 9 kata miliknya. Brengsek. Pada saat ini, dia melepaskan satu anak panah yang dibuat dari 4 kata asli yang berbeda, Celestial, Soldier, Fighter, dan Descent. Sampai saat ini,
Li Qiye hanya menggunakan satu kata dari mantra ini untuk membentuk sebuah anak panah, namun saat ini, dia menggunakan kombinasi 4 kata untuk membentuk satu mantra, sehingga kekuatan dari busur ini tidak dapat diduga. Anak panah yang terbuat dari mantra 4 kata tampak sangat biasa dan melaju dengan kecepatan sangat lambat seolah-olah ditembakkan oleh pemanah biasa. Namun, Jian Wushuang tidak berani mengambil tindakan saat ini karena dia sedang berjaga-jaga. Jika dia kalah dari Li Qiye kali ini, maka itu akan menodai reputasi keanggotaan memanah klan Jian. Berdengung, dalam sekejap mata, Jian Wushuang juga melepaskan panahnya sendiri. Kali ini, itu juga bukan serangan yang mendominasi dan melaju dengan kecepatan lambat juga. Namun, saat kedua anak panah itu bertemu, anak panah Jian Wushuang tiba-tiba menjadi menyilaukan dan berubah menjadi makhluk abadi sejati yang menyapu dunia dan mampu melindungi banyak sekali alam dan menyegel 9 dunia. Baru sekarang orang lain akan mengetahui bahwa panah Jian Wushuang adalah panah pengamanan paling menakutkan di dunia ini. Abadi menjaga kota surgawi. Panah ini adalah teknik memanah pertahanan terkuat dari klan Jian dan mampu menahan serangan harta karun Kaisar Abadi. Kekuatannya bertindak seperti benteng yang tidak dapat ditembus. Sebelum teknik Immortal Guarding the Celestial City ini, panah Celestial, Soldier, Fighter, and Deschan, milik Li Qiye juga meletus dan berubah menjadi panah berdarah. Panah ini segera menyebabkan makhluk abadi menumpahkan darah ilahinya. Ledakan, yang abadi sejati langsung menghilang bersamaan dengan panah berdarah Li Qiye. Jian Wushuang membuka mulut, ingin menangis, tetapi kata-kata tidak dapat terbentuk. Saat ini, gaunnya perlahan berlumuran darah. Dia tertembak oleh panah mantra Li Qiye. Panah itu tidak hanya menghancurkan keabadian sejati, tetapi juga membunuh Jian Wushuang. Pada saat ini, kekuatan hidupnya perlahan menghilang, dan dia bisa merasakan kematian mendekat saat mata cantiknya mulai menutup perlahan. Berdengung, tepat pada saat kematiannya, cahaya abadi muncul dari tubuhnya bersama dengan kekuatan kerajaan dan kebenaran seolah-olah Kaisar Abadi hidup kembali di dalam tubuhnya. Bab novel baru diterbitkan pada. Dalam sekejap mata, cahaya abadi membungkus tubuhnya dan, dalam sekejap, cahaya itu langsung membawanya pergi. Li Qiye tidak mengejarnya setelah melihat Jian Wushuang terbawa oleh cahaya yang melingkupinya. Dia hanya menyaksikan saat dia menghilang ke cakrawala. Setelah dia pergi, dia mengusap hidungnya dan bersantai, klan Jian, mereka layak menyandang nama mereka. Mereka benar-benar mampu menghidupkan kembali seseorang dari keadaan yang hampir mati, sungguh tindakan yang luar biasa. Meskipun ini sedikit lebih buruk daripada kelahiran kembali, itu sudah cukup menantang surga. Li Qiye sangat menyadari kekuatan panahnya, itu mampu membunuh dewa dan setan. Sangat sedikit keberadaan yang dapat menahan. Kekuatan seperti itu, tidak peduli seberapa tangguh tubuh atau nasib sebenarnya mereka. Ketika diserang, kematian adalah satu-satunya hasil. Namun, Jian Wushuang adalah putri emas klan Jian, jadi semua pemujaan dan cinta mereka terfokus padanya. Dia adalah permata kesayangan mereka, jadi klan tersebut menggunakan metode yang sangat menantang surga untuk melindunginya. Begitu dia menerima pukulan fatal, itu akan langsung menyelamatkannya dan juga membawa kembali ke klan Jian. Klan Jian pada akhirnya masih merupakan garis keturunan-keturunan dengan warisan yang luar biasa, jadi tidak aneh jika mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Li Qiye menaruh busurnya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum pergi, dia membuka matanya dan menatap ke arah cakrawala jauh. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya tertawa kecil sebelum pergi. Di luar gunung puncak surgawi di tempat yang sangat rahasia terdapat kereta yang tampak sangat biasa. Ini adalah kereta yang tidak akan menarik perhatian kemanapun ia pergi. Seorang wanita tua dengan usia yang tidak dapat ditentukan duduk di luar di depan gerbong. Dia memberikan perasaan lemah seolah mataharinya akan terbenam di barat. Saat ini, desahan lembut datang dari dalam gerbong. Meski sangat singkat, namun memiliki ritme tertentu yang sangat enak didengar. Orang lain akan segera mengetahui bahwa orang di dalamnya adalah seorang gadis. Meski mereka tidak bisa melihat penampilannya, desahannya sudah cukup menawan. Setelah mendengar desahan, wanita tua yang tampak tertidur itu segera terbangun dan bertanya, "Nona muda, bagaimana kabarnya?" "Ini sudah berakhir, dia sudah pergi." Sebuah jawaban datang dari dalam.
Ini adalah suara seorang gadis, suara dengan sentuhan yang sangat merdu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Suara ini mampu membingungkan orang, dan itu saja sudah cukup untuk memikat mereka semua bahkan ketika mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Siapa yang menang? Wanita tua itu mau tidak mau bertanya, gadis dari klan Jian. Tidak, suara gadis itu dari dalam kereta muncul lagi, Li Qiye menang. Jika bukan karena klan Jian melindungi Jian Wushuang dengan mantra yang sangat menantang surga, saya khawatir dia sudah mati. Bocah itu cukup mampu kalau begitu. Wanita tua itu sedikit terkejut dan berkata, meskipun gadis dari klan Jian itu sombong dan tidak memandang siapapun, dia memang berbakat. Saya khawatir tidak banyak generasi muda yang bisa menandinginya. Dia lebih dari sekedar mampu. Gadis dari kereta itu menjawab, saya khawatir Li Qiye ini benar-benar menakutkan, lebih menakutkan daripada siapapun. Nona muda, itu keterlaluan. Dia hanya mengalahkan gadis Jian, tidak lebih. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Keduanya memiliki asal-usul yang menakjubkan yang mampu menakuti seluruh dunia. Tidak. Gadis di dalam kereta itu memperdalam nada suaranya dan berkata, meskipun aku tidak bisa melihat pertempuran itu dengan mataku sendiri, aku kurang lebih merasakannya. Li Qiye sebenarnya tidak bertarung dengan serius dan hanya menggunakan Jian Wushuang untuk melatih dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertarung dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat sulit untuk mengatakannya. Mungkinkah dia lebih kuat dari nona muda? Wanita tua itu berkata, bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Tidak ada seorang pun di generasi muda saat ini yang bisa. Belum tentu saja. Gadis itu menjawab, setidaknya sampai saat ini saya masih belum mengetahui batas kekuatannya, jadi saya belum bisa mengambil kesimpulan apapun. Di mata saya, Li Qiye sendiri diselimuti kabut dan benar-benar tak terduga. Bahkan aku pun tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia dibandingkan dengan Ye Qingcheng dari kerajaan Stony Age? Wanita tua itu harus bertanya. Dibandingkan dengan Ye Qingcheng, gadis di dalam kereta berhenti sejenak sebelum menjawab, saya tidak bisa mengutarakan secara detail karena saya tidak tahu seberapa kuat Li Qiye. Namun, intuisiku memberitahuku bahwa Li Qiye hanya bisa lebih kuat dari Ye Qingcheng. Itu tidak mungkin. Ekspresi wanita tua itu tampak berubah saat dia berkata, kerajaan tepi berbatu tidak menyia-nyiakan apapun jika menyangkut Ye Qingcheng. Dia adalah makhluk surgawi tertinggi yang dipuja oleh surga. Di dunia pengobatan batu, selain nona muda, hanya gadis dari klan Jian yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana bisa Li Qiye yang bukan siapa-siapa ini dibandingkan dengan Ye Qingcheng? Ye Qingcheng cukup terkenal di dunia pengobatan batu dan dianggap sebagai orang nomor satu, setidaknya di kalangan generasi muda. Jenius yang tak terhitung banyaknya di dunia ini akan meredup di hadapan kehadirannya, yang lain tidak berani membandingkan diri mereka dengan dia, dan banyak dari mereka bersedia bekerja di bawah panjinya. Saya khawatir begitu. Gadis di dalam kereta melanjutkan, kekuatan Ye Qingcheng dapat diukur dan diukur, sehingga dapat dibandingkan. Namun, Li Qiye ini tidak dapat diduga, saya tidak bisa mengukur seberapa kuat dia. Meskipun tidak bisa menghitung kekuatan aslinya, intuisiku memberitahuku bahwa dia hanya bisa lebih kuat dari Ye Qingcheng. Wanita tua itu tidak mau merenung dalam diam sesaat setelah mendengar jawaban gadis itu. Dia mengetahui kemampuan nona mudanya dengan sangat baik dan memiliki keyakinan penuh padanya. Gadis di kereta berkata, ayo pergi, dia menemukan kita. Bahkan jika dia berhasil sampai di sini, kami tidak takut. Momentum wanita tua itu mencapai puncaknya. Saat ini, dia tidak lagi menyerupai pengemudi kereta tua yang berada di ambang kematian. Aura yang dipancarkan tubuhnya sangat menakutkan. Tidak, nenek, kita tidak perlu melawannya. Gadis di dalam kereta berkata, meskipun kami tidak takut pada siapapun, kami tidak mendapatkan apapun dari bertarung dengan Li Qiye. Sebelum dia sampai di sini, kita harus pergi dulu. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi saat dia duduk tegak dan mengendalikan kereta untuk pergi. Dengan suara berputar, kereta melaju sangat jauh sebelum menghilang di cakrawala tanpa meninggalkan jejak apapun. Li Qiye berlari kembali ke sungai Celestial Peak dan menemukan bahwa tidak ada koneksi di sini. Hanya Yuan Chaihe yang ada di sana, menunggu. Dia melihatnya turun dari kereta dan sedikit terkejut. Namun,
dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan hanya senyuman tenang, berkata, apakah saudara Li mendapatkan belerang abadi? Bagaimana kabarmu? Li Qiye tidak menjawab dan hanya membalas senyumannya. Yuan Chaihe menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya memperoleh 2 potong belerang abadi yang sangat tua. Ini akan cukup untuk digunakan dalam 1 batch. Tidak ada yang lebih baik. Mari kita pergi. Li Qiye tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Yuan Chaihe tidak mau melihat sekeliling sebelum berkata, saya tidak tahu kemana Tai Yi lari. Apakah kita tidak menunggunya? Dia tidak membutuhkan kita menunggunya. Li Qiye menahannya dan berkata, jika dia benar-benar ingin pergi bersama kita, maka dia pasti sudah menunjukkan dirinya. Saya khawatir dia tidak ingin pergi bersama kita, dia pasti sudah pergi terlebih dahulu. Yuan Chaihe adalah orang yang pintar, jadi dia mengambil jeda sebelum menampilkan senyuman tipis dan alami. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan duduk di dalam kereta Li Qiye. Dengan suara berderit, Imperial Draco Bull menarik keretanya jauh, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Li Qiye duduk di dalam dengan mata terpejam, dia tidak melakukan percakapan apapun. Yuan Chaihe sepertinya juga menikmati ketenangan ini karena dia juga tidak mengatakan apa-apa. Meskipun banteng itu tidak bergerak cepat atau lambat, mereka dengan cepat meninggalkan gunung puncak surgawi. Saat mereka meninggalkan area tersebut, Li Qiye segera membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum ringan sambil melihat ke arah Yuan Chaihe, apakah kamu harus kembali ke Taman Tenang? Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya berencana untuk menjaga kesehatan setelah saya kembali karena saya perlu memperbaiki sejumlah obat yang akan memakan waktu. Kemana saudara Li ingin pergi? Mungkin jika Anda punya waktu, Anda bisa mengunjungi Serene Garden saya. Ada rasa kedekatan yang tak terlukiskan yang dia rasakan terhadap Li Qiye. Meski baru diperkenalkan, namun di dalam hati mereka merasa sudah lama saling kenal, seperti teman lama. Saya khawatir saya tidak bisa pergi ke Taman Tenang Anda sekarang karena saya harus melakukan perjalanan ke Gunung Alpin. Li Qiye tersenyum dan berkata, setelah Gunung Alpin, aku juga harus menghadiri konferensi spesifikasi di Kerajaan Alkimia. Ah, apakah kamu pergi ke sana untuk merayakan ulang tahun Alpin Trifather? Yuan Chaihe bertanya, ya, saya sudah membuat rencana untuk bertemu dengan seseorang di Gunung Alpin. Jika bukan karena pengaturan sebelumnya, saya ingin sekali datang melihat Taman Tenang Anda karena taman ini terkenal dengan budidaya tanaman dan obat-obatan yang tak tertandingi. Li Qiye menjawab, kata-katanya bukanlah sanjungan karena ini memang benar. Banyak obat-obatan roh tumbuh di dalam Taman Tenang yang akan menyebabkan orang mengeluarkan air liur. Karakter hebat yang tak terhitung jumlahnya ingin melihatnya tetapi tidak bisa. Masih belum terlambat untuk berkunjung nanti. Yuan Chaihe menampilkan senyuman yang menenangkan dan berkata, Gunung Alpin benar-benar layak untuk dikunjungi. Itu dilindungi oleh Alpin Trifather dan juga mengandung obat-obatan roh yang hebat di mana-mana. Tempat ini cukup terkenal karena memiliki banyak tanaman bagus. Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil melihat ke arah Yuan Chaihe. Dia dengan lembut menyisir rambut di bahunya ke belakang. Rupanya mereka memiliki keharmonisan yang tak terlukiskan. Kita akan bertemu lagi nanti. Akhirnya, dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Yuan Chaihe meninggalkan kereta dan melambaikannya saat mereka berpisah. Setelah itu, Li Qiye duduk di kereta sekali lagi dengan mata terpejam. Dia memerintahkan banteng itu ke Gunung Alpin. Li Qiye tidak perlu mengemudi karena banteng itu dapat menarik kereta menuju Gunung Alpin. Gunung Alpin adalah indikator yang sangat umum. Ada yang mengatakan bahwa gunung tersebut merupakan tempat di mana nenek moyang Alpin dilahirkan dan dibesarkan. Beberapa orang mengatakan bahwa Gunung Alpin mengacu pada urat nadi Gunung Alpin. Faktanya, kebenarannya tidak jauh dari ini. Pegunungan dan seluruh urat nadinya merupakan wilayah milik Ayah Pohon. Meskipun Ayah Pohon tidak mendirikan sekte di lokasi ini, para pengikut dan muridnya sama kuatnya dengan kekuatan besar manapun. Gunung Alpin juga disebut Alpin Grand Vein, salah satu dari 8 pembuluh darah besar di dunia pengobatan batu, itu berada pada level yang sama dengan Elegan Azure Grand Vein. Itu membentang jauh ke seluruh alam alkimia seperti naga yang sedang tidur. Itu megah dan megah dengan puncak dan gunung yang luar biasa di mana-mana. Ada banyak rusa roh berjalan-jalan, burung emas terbang di atas, dan naga banjir di bawah rawa.
Sementara itu, obat-obatan roh banyak terdapat di sini. Sebagai salah satu dari 8 pembuluh darah besar, banyak energi roh telah terkumpul dari jarak jutaan mil. Energinya sebesar lautan, apalagi di bawah perlindungan Alpine Tree Father, tanaman di sini mampu tumbuh subur dan subur, sehingga tanah ini terkenal memiliki banyak tanaman. Tentu saja, seseorang harus berdiskusi tentang ayah pohon ketika topik gunung alpin diangkat di dunia ini. Pohon bambu raksasa dan ayah pohon alpin disebut sebagai dua leluhur iblis yang hebat. Meskipun ayah pohon alpin jauh lebih muda dibandingkan pohon bambu raksasa kuno, popularitasnya jauh lebih luas. Sebenarnya hal ini cukup bisa dimaklumi karena, selama jutaan tahun, pohon bambu raksasa belum pernah terbentuk. Ia selalu berdiri diam di sana, sehingga dunia telah melupakan keberadaannya atau sudah terbiasa dengannya. Ayah pohon alpin benar-benar berbeda. Dia memperoleh kecerdasan dari Dao dan juga mewariskan warisan Dao-nya. Hal ini menyebabkan reputasinya menyebar ke banyak siswa. Selama beberapa ratus ribu tahun, makhluk hidup yang lahir di lokasi ini telah mendengar ayah pohon mengajarkan Dao berkali-kali. Beberapa dari mereka adalah Raja Iblis. Tentu saja, binatang dan tumbuhan yang belum mencapai Dao juga mendengarkan. Selama periode ini, banyak golem melakukan perjalanan bermil-mil hanya untuk memohon kepada ayah pohon agar mendapat kesempatan mendengarkan dia mengajarkan Dao. Oleh karena itu, meskipun ayah pohon sudah lama tidak meninggalkan wilayah pegunungan Alpin, dia memiliki murid-murid di seluruh dunia, di 3 alam besar. Terlebih lagi, beberapa muridnya bahkan menjadi virtues paragon. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan pengaruh besar dari ayah pohon. Adapun budidayanya, tidak ada orang luar yang mengetahui rahasia ini. Beberapa orang mengatakan bahwa ayah pohon dapat dianugerahi gelar God King. Beberapa juga mengatakan bahwa di luar Kaisar Abadi, tidak ada orang lain yang bisa menandingi ayah pohon. Terlepas dari betapa hebatnya budidayanya, sebagai Demon Forefather yang telah hidup selama 500.000 tahun, ini lebih dari cukup untuk mendapatkan rasa hormat semua orang. Oleh karena itu, di seluruh dunia pengobatan batu, banyak kekuatan besar dan garis keturunan kekaisaran dan bahkan monster seperti kerajaan alkimia sangat menghormati ayah pohon alpin. Ulang tahunnya yang ke-500.000 merupakan peristiwa besar bagi seluruh dunia pengobatan batu. Semua kekuatan besar dan garis keturunan kekaisaran, serta para penggarap terkenal dari seluruh penjuru, dengan cepat melakukan perjalanan jauh untuk memberikan harapan terbaik mereka. Bahkan mereka yang berasal dari tempat jauh seperti alam binatang dan alam batu mulai berangkat lebih awal agar bisa datang tepat waktu untuk perayaan. Beberapa bahkan sudah pergi sejak 1 tahun yang lalu. Perayaan ulang tahunnya yang besar menyebabkan seluruh wilayah yang terbentang jutaan mil menjadi gaduh karena banyak garis keturunan yang sedang menuju. Dalam sekejap, Gunung Alpin yang biasanya sepi menjadi sangat sibuk dan dipenuhi tamu baru. Lembah yang biasanya sepi kini menampung banyak tamu dari jauh. Untungnya, Gunung Alpin sangat luas dengan gunung dan lembah yang tak terhitung banyaknya. Meski tamu datang dari seluruh dunia, masih banyak tempat untuk mereka menginap. Meskipun masih ada waktu sebelum ulang tahun ayah pohon, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan semakin banyak orang yang datang setiap harinya. Bahkan keluarga kerajaan alkimia yang rendah hati, klan Jianlong yang tertutup, dan benteng Beastmaster yang tidak pernah peduli dengan hal-hal duniawi. Semua raksasa ini mengirimkan para ahli untuk datang memberi selamat kepada ayah pohon. Dari sini, seseorang dapat melihat posisi menakutkan sang ayah pohon di dunia pengobatan batu. Mencicit, sebuah kereta perlahan mendekati kota kecil di bawah Gunung Alpin. Li Qiye masih beristirahat di dalam gerbong seolah sedang tidur. Dia membenamkan dirinya dalam ritme kereta. Banteng itu meluangkan waktu untuk menyeret kereta menuju gunung. Kota kecil ini biasanya sepi, tetapi sekarang, kota ini ramai dengan para petani yang tinggal di sini. Beberapa dari mereka lari keluar gunung untuk mencari udara segar sementara yang lain ada di sini untuk berdagang barang. Li Qiye menutup telinga terhadap kota yang luas itu dan terus berada di dalam kereta sambil terus bergerak menuju kaki gunung. Nyatanya, saat ini tamu-tamu baru memenuhi kaki gunung seperti ikan mas yang melompat ke sungai. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Li Qiye berbaur dengan kepadatan. Saat kereta akhirnya memasuki gunung, Li Qiye segera membuka matanya untuk melihat pemandangan di hadapannya.
Orang hanya bisa melihat pemandangan menghijau dengan bukit-bukit dan puncak-puncak yang menjulang tinggi ke angkasa. Ada juga air terjun lurus setinggi 3.000 kaki. Ada juga pohon pinus kuno yang menyerupai naga bertanduk yang tumbuh di tebing. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan memuji pemandangan indah di hadapan mereka. Tempat ini berbeda dari lokasi lain dengan kumpulan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Ukurannya kira-kira sebesar jarum dan tampak sangat hidup. Karena kilatan kecil cahaya hijau ini, membuat seluruh gunung alpin tampak lebih ajaib dan luar biasa indah. Saat ini, alis Li Qiye berkerut. Dalam sepersekian detik ini, seolah matanya mampu melihat seluruh pegunungan. Pandangannya meluas ke segala hal dan diatur pada pohon pinus tua. Itu bukan pohon pinus besar, tapi jelas sangat kuno. Setelah beberapa saat, Li Qiye mengalihkan dan berhenti. Alpine Mountain, Alpine Tree Father. Sedikit menarik. Sayang sekali setelah sekian lama, dia masih belum bisa meninggalkan Alpine Mountain. Ketenaran sang ayah pohon telah menyebar ke seluruh dunia, namun selama ratusan ribu tahun, dia tidak pernah meninggalkan Gunung Alpin. Meskipun dia bisa muncul di mana saja dalam jarak jutaan mil dari pegunungan, dia tidak bisa meninggalkannya. Mengenai alasannya, ada banyak teori yang berbeda. Pernyataan yang paling masuk akal dan diterima secara luas adalah bahwa sebelum ayah pohon memperoleh kecerdasan dari Dao, akarnya telah tertanam di bagian terdalam dari Alpine Grand Vein dan telah menyatu dengan vena tersebut. Karena akar dan urat nadinya telah menjadi satu, hal ini memungkinkan dia untuk muncul di mana saja di dalam Gunung Alpin, tapi dia tidak akan bisa mengambil satu langkah pun keluar. Mencicit. Pada saat ini, perjalanan dilanjutkan dengan banteng yang menyeret rombongan sementara Li Qiye menutup matanya di dalam. Namun, sebelum mereka mencapai gerbang gunung, mereka dihentikan oleh seseorang. "Kamu masih belum mati." Suara dingin dan penuh kebencian muncul. Bahkan ada rasa haus darah. Setelah mendengar suara dingin ini, Li Qiye membuka matanya dan melihat Putri Naga bersama beberapa murid menyalakannya. Pada titik ini, dia menyalakannya dengan dingin dan menunjukkan niat seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain membunuh saat ini. Kebencian mendalam sang putri terhadap Li Qiye dapat dimengerti. Meskipun ia dilahirkan sebagai bangsawan dan berstatus tinggi, ia masih ditampar oleh Li Qiye yang bukan siapa-siapa ini di depan mata orang lain. Tidak ada yang lebih berlutut dari ini. Pembaruan net from novel INGOM. Jika Jian Wushuang tidak berhenti saat itu, maka dia pasti sudah terbunuh. Karena Jian Wushuang menginginkan nyawanya yang tidak penting, Putri Naga berpikir bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan gunung puncak surgawi hidup-hidup. Siapa sangka dia bisa melihatnya di sini dengan baik dan baik di tempat ini. Dia cukup terkenal di dunia alkimia. Sebagai seorang putri dan murid luar biasa dengan budidaya hebat dari Sekte Laut Mengkristal, dapat dikatakan bahwa dia menonjol di antara generasi muda lainnya. Dan sekarang, putri ini menghalangi jalan siapapun yang memiliki kru, jadi ini menarik banyak perhatian dari para tamu. Banyak dari mereka yang penasaran bagaimana manusia yang tak dikenal ini telah menyentuh perasaannya. Beberapa bahkan mulai berdiskusi secara diam-diam dengan orang lain. Adapun Li Qiye, dia hanya mengedipkan matanya dan perlahan berkata, "Saya cukup tangguh. Raja neraka dan semua iblis kecil tidak bisa mengambil nyawaku, jadi tidak aneh kalau aku masih hidup sekarang, kan? Raja neraka dan semua iblis kecil tidak bisa mengambil nyawamu." Sang putri bersinar, memancarkan niat membunuh yang tajam saat dia dengan dingin berkata, "Kalau begitu hari ini, putri ini akan mengambil nyawa anjingmu." Li Qiye terlalu malas untuk melihatnya sekilas lagi. Dia dengan santai duduk di gerbongnya dan berkata, "Hanya dengan kamu dan keterampilanmu yang tidak penting." Berdiri di samping. "Hari ini, saya di sini untuk merayakannya dan suasana hati saya sangat baik, jadi saya akan mengampuni hidup Anda untuk saat ini. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin mati, saya dapat membantu Anda." Sayangnya, mengecat bumi dengan warna merah darah adalah kesialan di perayaan ulang tahun. Kata-kata ini membuat marah sang putri. Dia telah ditampilkan olehnya di depan semua orang di sungai puncak surgawi dan sekarang dia berani mengucapkan kata-kata riuh ini. Bagaimana ini tidak membuatnya gila? Banyak tamu bahkan menghentikan langkah mereka setelah mendengar ocehan Li Qiye dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah sambil saling melirik.
Mereka bertanya-tanya apa asal-muasal junior ini hingga dia mengucapkan kata-kata yang menggelegar ini. Dia benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Junior, jangan sombong. Seorang ahli di sisi sang putri berteriak. Dia ingin bergerak maju untuk memenggal kepala Li Qiye. Namun, sang putri menghentikan dan mengambil langkah maju. Dengan wajah dingin seperti pedang ganas yang terhunus, dia berkata, "Saya ingin membunuh hewan kecil ini secara pribadi. Saya ingin mengupas kulitnya dan merobek urat-uratnya, menumpahkan dan meminum darahnya." Dia terpesona gigi saat mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada hal lain yang bisa meredakan amarahnya selain melakukan hal itu. Sedangkan Li Qiye, dia terus menutup matanya dan beristirahat seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. "Binatang kecil, serahkan hidupmu." Putri naga berteriak saat vitalitasnya melonjak ke langit seperti naga banjir. Vitalitas yang begitu kuat sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan yang luar biasa. Layak putri menjadi dinasti dan murid luar biasa dari Sekte Laut Mengkristal. Bahkan seorang pembalap dari generasi sebelumnya harus menyuarakan pujiannya setelah melihat energi darahnya yang kuat. Rekan-rekan Daois, harap santai saja. Saat sang putri mengambil tindakan, seorang tokoh hebat dari Gunung Alpin keluar dan menyuruh mereka berhenti. Melenguh. Namun, dalam sepersekian detik ini, terdengar suara lenguhan, diikuti dengan suara letupan. Sang putri ditendang hingga terbang dengan kukunya, melesat ke langit dan akhirnya menghilang ke cakrawala. Nasibnya tidak diketahui, orang hanya bisa melihat darah menetes dari langit. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Karakter hebat dari gunung itu adalah Raja Iblis, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sang putri telah terpesona dan menghilang, menyebabkan dia menelan kata-katanya. Semua orang yang berdiri di sana tampak konyol. Pada awalnya, semua mata tertuju pada Li Qiye dan Putri Naga. Mereka mulai menebak latar belakangnya karena dia sangat arogan, belum lagi mereka semua mengira dia lelah hidup karena melawan Putri Naga. Tak satu pun dari mereka melihat ke arah Imperial Draco Bull yang keretanya menarik. Menurut mereka, hal itu tidak layak untuk diperhatikan. Itu hanya kerbau biasa, jadi apa yang bisa dilihat? Mereka tidak menyangka kerbau berpenampilan biasa ini bisa dengan santainya menendang sang putri hingga terbang hanya dengan satu kukunya. Li Qiye membuka matanya saat ini dan dengan tenang berbicara, "Maaf, Anda datang agak terlambat. Tadinya aku akan menunjukkan belas kasihan, tapi sayangnya, banteng suciku secara tidak sengaja menendang gadis itu hingga terbang." Raja Iblis dari Gunung Alpin benar-benar menyukainya. Apalagi yang bisa dia katakan sekarang. Orang-orang tersebut sudah diusir, jadi sudah akhirnya menyelesaikan konflik ini. "Binatang kecil, kami akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil." Pada saat ini, para ahli yang bersama sang putri mendapatkan kembali kewarasannya dan meneriaki Li Qiye. Raja Iblis dengan cepat menghentikan mereka dan berkata, "Rekan Daois, semua orang di sini adalah tamu Gunung Alpin. Saya berharap semua orang dapat mengubah persahabatan menjadi persahabatan dan rukun satu sama lain. Jika Anda semua sangat ingin membalas dendam, tunggulah sampai perayaan selesai. Selain itu, kalian semua harus fokus menyelamatkan Putri Naga, jangan biarkan masalah yang kurang penting menyelamatkan nyawanya." Banyak ahli yang bersama dengan sang putri hanya bisa menatap Li Qiye dengan penuh kebencian setelah mendengar Raja Iblis. Tempat ini adalah Gunung Alpin dan semua orang berada di sini untuk merayakan ulang tahun Ayah Pohon. Ini adalah dunia pengobatan batu, jadi semua orang akan mempertimbangkannya pada Ayah Pohon. Jika mereka menyebabkan masalah pada hari ulang tahun Ayah Pohon, maka itu sangatlah tidak masuk akal. Selain itu, diketahui Putri Naga telah diusir dan nasibnya tidak. Jika mereka tidak segera menyelamatkannya, mungkin dia akan benar-benar mati. Para tamu yang baru tiba menyadari bahwa kegembiraan telah berakhir, jadi mereka kembali mendaki gunung. Faktanya, mereka sudah tahu bahwa tidak ada hal gila yang akan terjadi di sini, terutama pada momen penting ini karena tidak ada seorang pun yang ingin menyentuh perasaan Ayah Pohon. Dari mana asal teman Dao? Ketika semua orang pergi, Raja Iblis dari Gunung Alpin bertanya pada Li Qiye. Di depan celah gunung terdapat banyak murid Alpin yang bertanggung jawab untuk menyambut tamu baru dari sekte di seluruh dunia. Tentu saja, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mencegah orang-orang yang berniat jahat berbaur di dalam. Saat Raja Iblis bertanya pada Li Qiye, dia tidak bisa menghakiminya.
Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Li Qiye tampak sangat luar biasa. Namun, tendangan kerbaunya sang putri hingga terbang, jadi ini bukanlah binatang biasa. Oleh karena itu, Raja membuat perkiraan yang sangat aneh. Apa latar belakang pemuda yang berani menentang sang putri ini? Raja sangat yakin bahwa dia bisa mengenali siapa saja yang terkenal di dunia pengobatan batu, tapi pemuda di hadapannya adalah sebuah misteri. Dari sangat jauh, Li Qiye berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk bertemu dengan seorang teman dan merayakan ulang tahun ayah pohon. Selamat datang, selamat datang. Raja Iblis Gunung Alpin dengan cepat berkata, merupakan suatu kehormatan memiliki teman Dao di sini pada perayaan akbar ayah pohon kita. Dia memberikan komentar sopan sebelum bertanya, siapa temanmu? Beritahu kami agar kami dapat mengatur tempat tinggal yang sesuai. Dengan banyaknya tamu yang datang ke gunung, terdapat berbagai tingkat penerimaan dan area tempat mereka menginap. Misalnya, tamu terhormat seperti keluarga kerajaan-kerajaan alkimia akan menikmati perlakuan tingkat tertinggi. Itu dia. Li Qiye mengangkat dagunya sedikit ke arah depan sambil tersenyum. Saat ini, Nyonya Ziyan telah tiba dari gunung dan menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye. Dia telah mendengar bahwa seseorang membuat masalah di luar gunung, dia segera tahu siapa orang itu, jadi dia berlari. Raja Iblis dengan cepat menangkupkannya dan berkata, jadi Anda adalah teman yang mulia Ziyan, mohon maaf atas kekurangan penerimaan kami. Kaksang terlalu ramah, orang ini adalah bangsawan muda Li kita. Nyonya Ziyan buru-buru menjawab, saudara Sang sangat sibuk, jadi mohon jangan pedulikan kami. Raja Iblis Gunung Alpin ini cerdas, jadi dia melihat ke arah Li Qiye lalu kembali ke Madam Ziyan dan pergi setelah beberapa kalimat sopan. Apakah perjalananmu baik-baik saja? Nyonya itu memandang ke arah Li Qiye lalu kereta yang membawa banteng itu sebentar. Dia tidak bisa bertanya-tanya dari mana dia mendapatkannya. Li Qiye dengan lembut mengetuk tempat di sebelahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Nyonya segera naik dan duduk di sana. Lalu banteng itu menarik keretanya ke atas gunung. Sungguh banteng ilahi yang spiritual. Nyonya itu mau tak mau menyuarakan pujiannya setelah melihat ke arah banteng Draco Kekaisaran. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih menjadi Raja Iblis yang tercerahkan, jadi penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Pada saat ini, Li Qiye bertanya dengan santai sambil beristirahat, saya memiliki kereta dewa sekarang, jadi bagaimana kalau Anda menjadi pengemudinya? Nyonya sedikit terkejut setelah mendengar hal ini karena ini bukan pertama kalinya usulan ini muncul. Dia adalah Raja Iblis yang bertanggung jawab atas seluruh negeri bambu raksasa, tapi sekarang, Li Qiye meminta menjadi sopir. Jika orang ketiga mendengar ini, maka mereka akan berpikir bahwa Li Qiye gila dan terlalu sombong. Namun, kata-kata bodoh ini datang secara alami dari Li Qiye. Dia mengungkapkannya dengan mata tertutup seolah itu bukan masalah besar baginya. Faktanya, inilah kebenarannya. Di masa lalu, Raja Iblis dengan level ini tidak akan memenuhi syarat untuk mengemudikan keretanya karena semua pengemudi di masa lalu adalah orang-orang yang sangat dia hargai. Nyonya itu kembali dengan tenang dan bertanya dengan lembut dengan cara yang tenang dan lembut, jika saya menjadi supir Anda, bagaimana Anda akan mengatur masa depan negeri bambu raksasa? Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan atau menanyakan apapun. Saat ini, Nyonya merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia diam-diam berkata, apakah bangsawan muda tidak bahagia? Ini sulit dibayangkan oleh orang luar. Dia adalah penguasa suatu negara, jadi bagaimana dia bisa berpikir begitu lembut terhadap anak nakal yang terlihat biasa saja? Tidak, aku bisa mengerti. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Iblis dan seorang pengemudi yang hebat, ada yang terlalu besar antara kedua posisi ini. Orang-orang akan tahu mana yang harus dipilih di antara keduanya, tidak ada yang aneh dengan hal ini. Nyonya itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Nyatanya, dia memang ragu-ragu karena lamarannya agak terlalu gila. Pembaruan net from Novelop INGOM. Jangan khawatir, aku akan memberi kesempatan. Li Qiye tersenyum dan berkata, kamu bisa berbohong. Saya sangat sabar jika menjangkau Anda. Kesabaran seperti ini sangat jarang dimiliki Li Qiye, itu menunjukkan betapa dia menghargai Nyonya Ziyan. Selain karena dia berasal dari negeri bambu raksasa, itu juga karena kepribadiannya.
Dia menghela nafas dengan lembut sementara Li Qiye mempertahankan suasana tenang seolah-olah masalah dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah bangsawan muda dan putri naga bertengkar? Nyonya itu bertanya dengan lembut sambil menatap Li Qiye. Li Qiye tidak peduli dan menjawab dengan acuh tak acuh. Itu bukan apa-apa, tidak layak untuk disebutkan. Nyonya tidak mengatakan apapun lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sikap Li Qiye yang sombong dan angkuh, jadi apa yang bisa dia katakan jika dia bahkan tidak peduli pada Crystallized Sisek? Dia diam-diam duduk di sampingnya dan menunjukkan jalan bagi banteng untuk memasuki Gunung Alpin. Dia menikmati sambutan tingkat tinggi di tempat ini dan memiliki lembahnya sendiri. Perlakuan seperti itu sebanding dengan perlakuan yang diberikan oleh garis keturunan kekaisaran, negara-negara besar lainnya tidak akan mendapatkan hak istimewa ini. Bukan tempat yang buruk. Setelah memasuki lembah, Li Qiye melihat sekeliling dan mengangguk setuju. Nyonya itu tersenyum kecut dan berkata, ini karena berkah dari penjaga ilahi kita. Dengan reputasi saya sendiri, saya tidak akan bisa mengklaim lembah seperti itu. Memang benar demikian. Meskipun negeri bambu raksasa dianggap sebagai sebuah kekuatan besar, masih ada negara-negara lain yang jauh lebih kuat darinya. Ada banyak tamu dari seluruh dunia yang datang untuk merayakan ulang tahun ayah pohon, jadi biasanya hanya garis keturunan kekaisaran yang bisa memiliki lembahnya sendiri. Namun, pohon bambu raksasa juga merupakan nenek moyang iblis sama seperti ayah pohon alpin dan bahkan lebih kuno lagi, sehingga sang nyonya menikmati akomodasi tingkat tertinggi. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia sedikit mengetuk banteng itu lalu memasuki rumah. Sementara itu, banteng itu menarik keretanya dan berhenti di pojok tempat ia berbaring di dekat sumber air seperti naga yang melingkar. Nyonya menyiapkan makan malam untuk Li Qiye dan juga mencuci wajahnya. Dia menyibukkan diri seolah-olah dia adalah pembantunya. Masalah seperti itu seharusnya diserahkan kepada para pelayan, tapi Nyonya memilih untuk melakukannya secara pribadi. Ini merupakan pemandangan yang tidak terbayangkan oleh orang luar. Dia sangat bijaksana dan lembut saat dia merawat Li Qiye dengan baik. Hal ini membuat Li Qiye menghela nafas dengan nyaman, membuat sang madam bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiran bangsawan muda? Tidak, Li Qiye sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, hanya mengingat sesuatu. Sangat sulit untuk menemukan kandidat yang cocok saat ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Li Qiye sedang membicarakan nenek moyangnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat dijunjung tinggi oleh Li Qiye, seseorang yang belum pernah mengecewakannya sebelumnya. Masih ada waktu sebelum ulang tahun ayah pohon, jadi Li Qiye tetap tinggal di lembah tanpa pergi sementara sang nyonya melayaninya seolah-olah dia adalah seorang tuan muda. Tentu saja, meski dia tidak keluar rumah, bukan berarti dia tidak melakukan apapun. Dia berjalan-jalan di sekitar lembah setiap hari berulang kali. Bahkan bisa dikatakan langkahnya memenuhi setiap sudut lembah ini. Selama berjalan-jalan, terkadang dia memandang ke kejauhan atau mendengarkan bumi seolah sedang mengamati sesuatu. Walaupun tindakan Li Qiye tampak aneh, nyonya itu tahu bahwa Li Qiye mempunyai sesuatu yang ingin dia lakukan, jadi dia memilih untuk tidak menanyakannya. Namun, dia cukup cemas karena dia mengetahui pelanggaran hukum dan kecenderungan Li Qiye untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia takut dia akan menimbulkan masalah di Gunung Alpin. Pada hari ini, nyonya tidak berada di lembah sementara Li Qiye sedang berbaring di atas bukit untuk berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun dia berpenampilan malas, tidak ada yang tahu bahwa dia sedang menghitung sesuatu berulang kali dalam pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Li Qiye tiba-tiba berdiri dan menginjak tanah dengan keras. Dengan ledakan, sebagian tanah runtuh. Tidak, tidak, tidak. Pada saat ini, sesosok tubuh segera turun dari tanah dan dengan cepat memohon belas kasihan, bangsawan muda, tolong jangan. Kami berada di pihak yang sama. Li Qiye berbaring di kursi berlengannya dan akhirnya membuka matanya dengan malas sambil melihat sosok yang merangkak dari tanah, sambil berkata, di sisi yang sama. Sejak kapan? Sosok yang turun dari tanah dengan tergesa-gesa menjawab, jika bangsawan muda menginginkannya, saya akan menjawab panggilan Anda di mana saja dan kapan saja, jadi tentu saja kita berada di pihak yang sama. Sosok ini adalah setan tua Taiyi dari Gunung Puncak Langit. Saat ini, dia sedang tersenyum ceria sambil menggaruk kepalanya dengan cakar semutnya.
Namun, saat dia tertawa, dia sesekali melirik Imperial Draco Bull yang sedang bersantai di samping. Benar-benar, Anda akan menjawab panggilan saya. Li Qiye menatap dengan satu mata dan berkata, kamu di sini bukan untuk mencuri bantengku. Melenguh, banteng itu juga mengangkat kepalanya dan berteriak pada Tai Yi. Sikap ini cukup membuatnya takut. Tidak, bangsawan muda, ini adalah kesalahpahaman. Tai Yi buru-buru menunjuk tangannya dan menjelaskan, bahkan jika aku 1000 kali lebih berani, tidak, 10.000 kali lebih berani, aku bahkan tidak akan berpikir berani seperti itu. Terlebih lagi, banteng ilahi Anda tidak ada bandingannya dan unik dalam segala kekekalan. Di luar bangsawan muda, tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan banteng ilahi seperti itu. Tai Yi tidak hanya menjilat Li Qiye, dia bahkan juga menjilat banteng itu. Sanjungannya membuat banteng merasa puas dan segar, sehingga ia kembali berbaring dalam posisi yang nyaman. Li Qiye terlalu malas untuk melirik ke arah Tai Yi dan menanggapi sanjungannya yang tiada henti, jadi dia berkata, saya telah melihat banyak penjilat, tetapi tidak banyak dari mereka yang berada pada level yang sama dengan Anda. Untuk bisa membuat banteng sebahagia ini adalah tingkat seni yang benar-benar baru. Iblis tua itu hanya tertawa riang setelah mendengar Li Qiye dan tidak merasa sedikit malu. Li Qiye memandang ke arah iblis itu dan bertanya, kamu tidak tinggal di Gunung Celestial Peak. Mengapa kamu ada di sini di Gunung Alpin? Aku di sini untuk... Tai Yi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tapi dengan cepat disela oleh Li Qiye dengan lambaian lengan bajunya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu di sini untuk bekerja untukku, lupakan saja. Jika kamu terlalu sering berbohong, lebih baik kamu menontonnya atau aku akan menghancurkan wujud aslimu sebelum menghancurkannya. Ah, Tai Yi buru-buru menjawab, bangsawan muda sangat lucu, terlalu lucu. Saya datang ke sini hanya untuk melihat dunia dan juga perayaan Akbar Ayah Pohon di mana semua orang berkumpul. Ini kejadian yang cukup langka, jadi saya harus memperluas wawasan saya. Tentu saja, jika bangsawan muda membutuhkan bantuan saya akan dengan senang hati membantu. Li Qiye meliriknya dan perlahan bertanya, kamu ingin melihat dunia dengan pernyataan ke bawah tanah? Baiklah. Tai Yi memaksakan diri untuk tertawa kecil dan menjawab, tentang itu. Setan kecil ini hanyalah karakter yang tidak penting, jadi aku khawatir mereka tidak akan mengizinkanku masuk melalui pintu depan. Terlebih lagi, Ayah Pohon Alpin sangat penyayang dan baik hati, jadi dia tidak akan keberatan dengan pria kecil sepertiku. Benarkah? Li Qiye mengelus dagunya sebentar sambil melihat ke arah Tai Yi, menyebabkan Tai Yi menjadi ketakutan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika bangsawan muda tidak punya apa-apa lagi, maka iblis kecil ini akan memaafkan diriku sendiri karena aku tidak ingin mengganggu waktu. Tenangmu, iblis tua yang gelisah itu dengan cepat memberitahu Li Qiye. Jangan terburu-buru, karena kamu menghabiskan banyak waktu untuk datang ke sini, bagaimana kalau kita ngobrol santai? Li Qiye dengan santai menyarankan. Ketika dia mendengar Li Qiye berbicara tentang obrolan yang menyenangkan, iblis tua itu tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Pikirannya melonjak karena ketakutan ketika dia dengan cepat menjawab, bangsawan muda, iblis kecil ini tidak tahu apa-apa, jadi aku tidak akan bisa berbicara denganmu. Dia berbicara sambil mundur ke belakang. Saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi, tetapi saya mungkin secara tidak sengaja membocorkan berita tentang seseorang yang ingin menggali akar utamanya. Itu tidak bagus, bukan? Li Qiye dengan santai berbicara lagi. Tidak. Tai Yi merasa ngeri dengan kata-kata ini dan dia buru-buru menjawab, bangsawan muda, kamu pasti salah paham tentang sesuatu. Saya senang berkontribusi pada tujuan Anda kapan saja dan di mana saja. Katakan saja kata-katanya dan aku bahkan akan menuju lautan api tanpa ragu-ragu. Ke lautan api, mata Li Qiye bertambah saat dia tertawa bahak dan berkata, rekan Tao ini, kata-katamu terlalu berlebihan. Kamu tidak perlu lari ke lautan api, bagaimana aku bisa meminta hal seperti itu darimu? Tai Yi dilanda ketakutan setelah melihat ekspresi Li Qiye. Dia mengambil keputusan dan berkata, bangsawan muda, mohon ampuni saya. Katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan secara langsung. Sangat menyegarkan dan terus terang.
Li Qiye menggenggam tangan dan berkata, saya adalah orang yang tidak memiliki banyak kelebihan, tapi saya sangat menghargai orang-orang yang jujur seperti Anda. Ini pemandangan yang sangat langka akhir-akhir ini, Pada saat ini, Tai Yi telah pasrah pada nasibnya dan menundukkan kepalanya sambil berkata, apa yang bangsawan muda ingin aku lakukan? Kamu bilang semut besi sepertimu suka menggali lubang. Benar, lebih tepatnya, semut besi paling baik dalam menggali dan bersembunyi di bawah tanah. Li Qiye berkata dengan santai, apa yang Yang Nobel ingin aku gali? Tai Yi hanya bisa bergidik. Dengan sangat cepat, dia memikirkan sesuatu dan dengan ketakutan berseru dengan ekspresi terkejut, bangsawan muda, kamu tidak akan memaksaku menggali di lokasi itu, kan? Lokasi apa? Li Qiye membayangkan pura bodoh dan bertanya, apakah ada lokasi yang sangat berharga di tempat ini? Tai Yi segera menutup mulutnya dan tahu bahwa dia sangat tidak beruntung kali ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan macam-macam dengan Li Qiye. Ini sama dengan dia menggali kuburan untuk dirinya sendiri dan melompat turun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat ini, Li Qiye menatap dengan mata memancarkan sebelum mengungkapkan seringai malas ketika dia berkata, rekan Daois Tai Yi, bagaimana kalau ini, pergi ke lokasi di bawah tanah? Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, Tai Yi menggelengkan kepalanya dengan cepat dan buru-buru menjawab, bangsawan muda, tolong jangan salah paham, saya tidak tahu lokasi manapun di bawah tanah. Li Qiye duduk kembali di kursinya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya ke arah Tai Yi, sambil berkata, baiklah, jangan berpura-pura lagi, semua orang di sini tahu apa yang sedang terjadi. Anda dapat menunjukkan tindakan menyedihkan dan lemah Anda di depan orang lain, dan mereka mungkin mempercayai Anda, tetapi saya sangat menyadari apa yang dapat Anda lakukan. Jika itu bukan karena pertimbangan niat jahatmu, aku pasti sudah memaksa tubuh aslimu keluar dari Gunung Celestial Peak. Tai Yi tersenyum masam tetapi tidak mengatakan apapun saat ini. Saya akan melihat lokasi di bawah tanah itu. Li Qiye setengah berbaring, dan perlahan berbicara, namun, dengan Anda di sini, tidak ada yang lebih baik, saya tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga. Apalagi Anda sudah pernah ke sana sebelumnya, sehingga perjalanannya akan sangat familiar bagi Anda. Tidak ada orang yang lebih mudah mencapainya selain Anda. Bangsawan muda, kamu menganggapku terlalu tinggi. Tai Yi tersenyum tanpa ekspresi dan berkata, ini adalah wilayah ayah pohon alpin. Selama dia ingin mengetahuinya, tidak ada yang bisa menghindarinya dalam rentang 1 juta mil di negeri ini. Pada saat ini, Li Qiye menatapnya dengan satu mata dan bertanya, tetapi apakah kamu masih melakukannya? Tai Yi menarik napas dalam-dalam dan menjawab, bangsawan muda, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Karakter rendahan sepertiku menyelinap masuk. Bahkan jika ayah pohon mengetahuinya, dia tidak akan meluangkan waktu untuk peduli padaku. Namun, jika bangsawan muda ingin aku menggali di lokasi itu, dia pasti akan membunuhku. Saya tidak berani menggali di sana karena saya hanya ingin merasakan sesuatu di bawah tanah, itu saja. Di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mari kita mundur selangkah dan berasumsi bahwa ayah pohon mengetahuinya, dia mungkin tidak akan peduli karena saya melakukannya hanya karena penasaran. Jika bangsawan muda mengetahui tentang lokasi di bawah tanah itu, maka kamu pasti tahu bahwa tempat itu tidak boleh diganggu, atau ayah pohon akan melampiaskan amarahnya kepada kita. Di dunia pengobatan batu, berapa banyak orang yang bisa menahan amarahnya? Belum lagi, kami melakukannya di Gunung Alpin. Aku tahu, aku tidak menyuruhmu menggali lebih dalam. Saya hanya ingin Anda mendekat untuk melihat-lihat, lalu Anda dapat kembali dan melapor kepada saya. Li Qiye dengan ringan menambahkan, saya percaya pada keterampilan menggali terbaik Anda. Adapun kemampuanmu untuk melarikan diri, tidak ada ruang untuk kritik. Ini, Tai Yi tidak bisa menahan keraguannya setelah mendengar Li Qiye. Li Qiye meliriknya lalu dengan acuh berkata, saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang masalah lain. Anda datang dari ibu kota negara bambu raksasa sampai ke Gunung Celestial Peak, dan sekarang Anda berada di sini di Gunung Alpin, apakah saya perlu mengatakan lebih banyak lagi? Tai Yi sedikit terkejut dengan kalimat ini sementara Li Qiye melanjutkan, meskipun kamu mungkin tidak mengikutiku, apakah menurutmu ini hanya kebetulan? Tai Yi menghela nafas dan tersenyum kecut, apakah aku punya pilihan lain?
Li Qiye bersandar di kursinya dan dengan santai berkata, "Ya, kecuali kamu tidak ingin memohon padaku. Saya adalah orang yang bisa dikatakan tidak kekurangan apapun. Bahkan jika aku membutuhkan sesuatu, selama aku mau, aku bisa segera mendapatkannya. Jika kamu ingin memohon padaku, maka kamu setidaknya perlu mengeluarkan barang yang mampu menggodaku. Jika tidak bisa, maka tidak apa-apa asalkan Anda dapat menunjukkan ketulusan dan bekerja untuk saya serta mencapai pahala yang besar. Selama saya bersedia, banyak orang di dunia ini yang ingin menjawab panggilan saya. Apakah menurut Anda saya memberi Anda kesempatan ini, atau apakah itu sesuatu yang harus Anda hasilkan?" Setelah mengatakan ini, Li Qiye menatap ke arah iblis itu. Tai Yi tercengang setelah mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Li Qiye mengetahui segalanya dengan baik karena dia yakin bahwa penyamarannya luar biasa. Namun, hal itu masih dapat dilihat oleh Li Qiye. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye lalu berkata, "Jadi, bangsawan muda bisa menyelesaikan masalahku. Lukanya sudah terlalu lama ada, jadi ini memang rumit." Li Qiye tersenyum dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Namun, itu hanya untuk orang lain itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tentu saja, kamu dan aku tidak terlalu mengenal satu sama lain, dan kita juga bukan teman, jadi jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, bukankah kamu harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu?" Di sini, Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja, jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Pergi ke lokasi di bawah tanah bukanlah masalah bagi saya. Tentu saja, jika seseorang bersedia bekerja untuk saya, maka saya akan dengan senang hati menurutinya." Tidak masalah. Saat ini, Tai Yi membuat keputusan dan dengan cepat berkata, "Urusanmu adalah urusanku. Setan kecil ini bersedia bekerja untuk bangsawan muda dan menyelesaikan masalah Anda. Katakan saja, iblis kecil ini menunggu perintahmu kapan saja. Saya suka orang yang jujur." Li Qiye berkata sambil tersenyum, "Pergilah. Saya harap Anda dapat memberi saya kabar baik. Jangan kecewakan aku." Tai Yi menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya di hadapan Li Qiye dan berkata, "Yakinlah, bangsawan muda, tunggulah kabar baik dari iblis kecil ini." Oleh karena itu, dia tenggelam ke dalam tanah dan langsung menghilang. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus berbaring di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, Nyonya Ziyan kembali dan melihat lubang di tanah. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Ini bukan apa-apa, hanya seekor tikus yang menggali lubang, tidak perlu khawatir." Jawab Li Qiye sambil tersenyum. Meskipun Li Qiye mengatakan itu, Nyonya itu masih memandangi lubang itu. Dia cukup khawatir hal yang ditakutkannya akan terjadi. Li Qiye memahaminya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kami akan baik-baik saja. Terlebih lagi, kita di sini untuk perayaan ulang tahun, bukan untuk menimbulkan masalah, bukan begitu?" Nyonya hanya bisa membalas tersenyum, dia tidak terus mencampuri masalah ini. Dia duduk di belakangnya dan dengan lembut memijat bahunya. Hanya Li Qiye yang menikmati perlakuan seperti itu. Dia memejamkan mata untuk beristirahat dan menikmati sentuhan lembut dari Nyonya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya untuk melihat kecantikan Nyonya yang tanpa sedikit pun kesan vulgar dan menampilkan senyuman tipis untuk mengatakan, "Saya menyukai orang seperti Anda. Selembut air, teliti dan sabar." Nyonya itu hanya tersenyum menawan sebagai jawaban. Tentu saja, dia tidak salah memahami niatnya. Dia tahu betul bahwa Li Qiye tidak mengacu pada jenis kasih sayang antara pria dan wanita. "Saya percaya pada bangsawan muda. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah." Nyonya itu terus menggosok bahunya dengan lembut sambil berbicara dengan lembut, "Tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Anda." Dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi kaisar alkimia terkenal di dunia pengobatan batu di masa depan. Hal ini tidak diragukan lagi. Namun, dia punya kekhawatiran tersendiri, terutama soal asal-usulnya. Tentu saja, dia sadar sepenuhnya bahwa Li Qiye tidak menginginkan apapun darinya, terutama kecantikannya atau negeri bambu raksasa, dia sudah bisa mendapatkannya. "Ziyan, kamu melihat ini dengan cara yang salah." Li Qiye dengan lembut menenangkan dan berkata, "Saya tidak peduli dengan pencapaian seperti menjadi kaisar alkimia. Mengenai kekhawatiran Anda,
asal-usul saya juga tidak penting. Anda hanya perlu mengetahui satu hal, dengan mengikuti saya, Anda mengikuti kaisar abadi masa depan, tidak lebih dari sekedar seorang kaisar. Ikuti saya dan Anda akan mengikuti keberadaan di puncak di masa depan. Ketika hari itu tiba, para dewa akan gemetar saat semua ras di 9 dunia menempatkan kepala mereka di hadapan kita. Ya ampun, di antara pengikutku, hanya akan memenuhi syarat untuk mencapai posisi terendah. Jika dewa sejati masih ada di dunia ini, mereka juga harus berada di bawah panji saya. Jika naga sejati masih ada di sini, maka mereka harus melingkarkan diri mereka dengan hormat di hadapan kita. Akulah satu-satunya penguasa di atas langit yang tinggi, dan di antara rentang waktu yang tak ada habisnya, hanya akulah yang abadi. Kata-kata itu diucapkannya seolah-olah sedang berbisik kepada kekasihnya, seolah-olah hanya sekedar gumaman dalam tidur. Kata-kata seperti mimpi ini diucapkan dengan sangat ringan oleh Li Qiye. Di atas kaisar abadi, menyebabkan para dewa gemetar dan dewa sejati bersujud serta naga sejati. Kata-kata ini benar-benar tidak nyata, dan hanya orang bodoh atau gila yang akan mengatakan hal seperti itu. Namun, sang nyonya mendengarkan dengan hati-hati kata-katanya yang bagaikan mimpi sambil dengan lembut memijat bahu Li Qiye. Dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, di gedung di pinggiran ibu kota. Namun, kali ini ada perasaan yang sangat berbeda pada mereka. Saat itu, dia memiliki keraguan dalam pikirannya, tetapi sekarang, sebagian hatinya terguncang oleh kata-kata tersebut. Pada saat yang sama, Li Qiye membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya untuk dengan lembut menyentuh dagu Madam Ziyan yang halus dan indah, lalu dia membekukan wajah cantiknya. Tindakan orang lain semacam ini mungkin akan dianggap tidak sopan dan vulgar, namun sentuhan Li Qiye tidak mengandung pemikiran seksual apapun. Itu wajar dan tenang tanpa sedikit pun niat memanfaatkannya. Ziyan, hatimu berpapasan tanpa henti seolah-olah kamu adalah bayi rusa yang hilang. Li Qiye sambil tersenyum menyentuh pipinya. Pikiran nyonya kembali, tapi dia masih sedikit memikirkannya. Sementara itu, Li Qiye menarik tangannya dan perlahan menutup matanya lagi untuk berkata, bukan hal yang mengejutkan karena tidak banyak hal yang bisa disembunyikan dari mataku. Tidak sulit untuk memahami pikiranmu. Nyonya itu menghela nafas dan berkata, bangsawan muda, bagi saya, ini adalah keputusan besar dalam hidup. Aku tahu. Li Qiye tersenyum dan berkata, panggil aku tuan muda, aku lebih menyukainya karena rasanya yang unik. Jika orang lain mengatakan ini, itu akan terdengar agak aneh. Namun, ketika hal itu diungkapkan dengan acuh tak acuh oleh Li Qiye, hal itu menjadi sedikit menarik seolah-olah memang seperti itulah yang seharusnya terjadi. Tuan muda, nyonya itu menjadi tenang dan berbisik pelan. Dia tidak bisa menolak permintaannya, seolah-olah dia siap membantu. Li Qiye dengan nyaman menutup matanya sambil mendengarkan panggilan yang lembut dan mengharukan itu. Baginya, ini adalah jenis kenikmatan dengan sisa rasa yang bertahan lama. Setelah beberapa saat menikmati kelembutan Nyonya Ziyan, Li Qiye perlahan berbicara, saya dapat memahami keraguan Anda dan dapat memberitahu Anda sedikit tentang asal-usul saya. Saya tidak datang dari dunia pengobatan batu, saya dari dunia Kaisar Fana. Li Qiye memang sangat menyukai Nyonya Ziyan dan sangat menghormatinya. Dia jarang memiliki kesabaran seperti itu. Jika itu gadis lain, dia akan terlalu malas untuk mengatakan banyak hal. Jarang sekali dia memiliki begitu banyak kesabaran terhadapnya. Nyonya terkejut mendengarnya. Dia melamar dengan hati-hati dan merasa itu tidak aneh. Li Qiye adalah seekor naga di antara manusia, karakter sebesar itu tidak mungkin diketahui, jadi berasal dari dunia lain adalah penjelasan yang paling masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan setelah beberapa perenungan, namun, 9 dunia tidak terhubung saat ini. Li Qiye memotongnya dan berkata, meskipun jalurnya telah runtuh, tidak akan sulit jika aku ingin melakukan perjalanan melalui 9 dunia. Nyonya mempercayai kata-kata ini karena kata-kata itu berasal dari Li Qiye meskipun pendengarannya tidak mungkin. Meski begitu, dia masih menikmati informasi yang berlimpah ini. Li Qiye membuka matanya untuk melihat wajah cantiknya dan berkata, jadi, terlalu sibuk dengan pikiranmu. Nyonya menenangkan dirinya saat wajahnya memerah. Sambil masih mengusap bahu Li Qiye dengan lembut, dia mengutarakan pikirannya, guru macam apa yang mampu melatih dewa seperti tuan muda? Kamu salah,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi tuanku. Li Qiye tertawa dan berkata, lagi pula, aku bukanlah dewa, tapi seorang yang kejam. Di dunia Kaisar Fana, banyak orang menyebutku yang paling ganas, dan aku sangat menyukai gelar seperti itu. Setelah mendengar ini, sang nyonya tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, jadi tuan muda juga hidup dengan cukup baik di dunia Kaisar Fana. Kata-kata ini begitu lembut hingga membuat hati orang berdebar kencang. Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya, jadi, apakah kamu bertanya-tanya? Tentu saja, jika Anda bersedia mengikuti saya, negeri bambu raksasa akan tetap baik-baik saja. Saya percaya Anda dapat menemukan penguasaan yang baik. Ditambah lagi, ini adalah tanah yang damai, tidak perlu bersaing dengan negara lain di dunia. Dengan bambu raksasa sebagai pelindungnya, ia akan berdiri kokoh selama puluhan juta tahun. Nyonya itu dengan anggun terkekeh tanpa kehilangan sikap lembutnya dan berkata, Tuan muda adalah orang yang paling mendominasi dan sombong yang pernah saya lihat. Kadang-kadang, saya bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Nyonya itu tidak menyembunyikan pikirannya dan mengatakan yang sebenarnya pada Li Qiye. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Nyonya terus melayaninya dan, secara tidak sengaja, mereka perlahan-lahan memiliki pemahaman yang tersirat saat sang nyonya berusaha membujuk. Bagaimana perjalananmu keluar hari ini? Tanya Li Qiye sambil menikmati sentuhan lembut dari nyonya. Dia dengan lembut menjawab, ada beberapa kekuatan besar di alam alkimia yang ingin dibentuk dengan negeri bambu raksasa kita. Master Sekte dan Raja Kerajaan mereka ingin mengetahui tujuan kami. Tidak mengherankan. Li Qiye terkekeh dan berkata, dunia meremehkan adalah tempat yang kuat atas kekuatan yang lemah. Setelah Anda cukup kuat, banyak barang akan langsung sampai ke rumah Anda. Nyonya itu tidak ingin berbicara banyak tentang hal-hal sepele ini karena dia tidak ingin mengganggu suasana hati tenang Li Qiye yang jarang terjadi. Dia dengan lembut mengusap pelipisnya dan berkata, namun, Raja Iblis dari Gunung Alpin datang mencariku. Dia berkata bahwa Raja Maple ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Raja Maple, Li Qiye dengan santai bertanya, seorang murid dari Alpin Trifather. Tidak, nyonya itu dengan lembut menenangkan dan berkata, dalam hal senioritas, Raja Maple hanyalah murid agung dari ayah pohon. Dia ingin bertemu tuan muda dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dia ingin berkonsultasi. Li Qiye terkekeh dan berkata, agak menarik. Seorang murid agung dari ayah pohon ingin bertanya padaku. Menarik, tidak perlu membicarakan status ayah pohon, tapi sebagai murid agung dan ketua sekte Gunung Alpin saat ini, status Raja Maple di dunia ini tidak kalah dengan ketua sekte dari keturunan-keturunan. Tapi sekarang, tokoh besar seperti itu ingin berkonsultasi dengan junior yang tidak disebutkan namanya ini memang layak untuk direnungkan. Mungkin, berita tentang tindakan penjaga ilahi telah sampai ke ayah pohon Alpin. Nyonya Ziyan berkata, penjaga ilahi dan ayah pohon kami disebut sebagai dua leluhur iblis dari dunia pengobatan batu, dan penjaga kami tidak mengambil tindakan apapun selama jutaan tahun. Tapi sekarang, tiba-tiba dia mengambil tindakan. Mungkin Gunung Alpin penasaran. Dengan hal ini, Li Qiye tersenyum karena dia mengetahui lebih banyak hal yang tidak dapat dicapai oleh sang madam. Akankah tuan muda bertemu dengan Raja Maple? Nyonya itu bertanya sambil menggosok pelipis Li Qiye. Raja Maple memiliki reputasi yang hebat di dunia pengobatan batu. Orang lain tidak akan bisa bertemu seseorang dengan status setinggi itu, tapi sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Namun, sang nyonya merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Dia memahami bahwa tidak sembarang orang bisa mendapatkan persetujuan tuan mudanya. Kalau begitu, kita akan membahasnya. Li Qiye tersenyum dan berkata ringan, besok, kirimkan pesan kepada penduduk Alpin dan beritahu Raja Maple untuk datang ke tempatku. Nyonya mengakui perintah itu tanpa mengatakan apapun lagi. Pada hari kedua, dia mengirimkan pesan dan menyuruh Raja Maple untuk datang menemui Li Qiye. Sementara itu, Li Qiye masih tinggal di lembah seolah-olah tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain berjemur dengan gembira. Hei, apakah kamu punya tempat rahasia untuk aku sembunyikan? Saat Li Qiye masih bersantai mandi di bawah sinar matahari, sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba muncul di dekatnya. Saat ini, dia perlahan membuka matanya untuk melihat arah suara. Seorang gadis ditemukan berdiri di sana. Dia mengenakan gaun berwarna terang.
Meski sederhana hingga terlihat polos dan tanpa aksesori apapun, tetap tidak bisa menyembunyikan penampilan yang mempesona. Dia seperti permata yang kecemerlangannya bahkan tidak bisa disembunyikan oleh kegelapan malam. Dapat dikatakan bahwa gadis di depan itu cantik sekali. Entah itu fitur atau bentuk tubuhnya, semuanya tanpa keluhan. Sosoknya luar biasa meski pakaiannya longgar. Orang masih bisa melihat puncaknya yang menjulang tinggi naik dan turun, penuh dan kokohnya hanya bisa digambarkan menjadi sempurna. Sepasang payudara yang kaya masih bisa menunjukkan bentuknya yang sempurna meskipun pakaiannya longgar. Pinggangnya yang sempit dapat dengan mudah dipeluk dengan lengan, bulat dan ramping. Paha cantiknya yang dipadukan dengan sosoknya yang tinggi dan kurus bisa dianggap tak tertandingi. Li Qiye mempunyai banyak wanita di sekelilingnya, namun mengenai sosok yang begitu memikat, hanya Chen Baojiao yang bisa menandinginya. Namun, gadis di depannya berbeda dengan sikap Chen Baojiao. Ciri-ciri dan temperamennya sangat berbeda. Dia memiliki rambut emas yang indah untuk menyamai sosoknya yang bangga dan tak tertandingi. Penampilannya sangat eksotis, menciptakan godaan yang tak terganggu. Namun, ini bukanlah hal yang paling menarik baginya. Aspek yang paling menarik dari gadis di hadapannya adalah matanya. Mereka seterang bintang dan sejernih mata air. Wajahnya tak tertandingi dan memiliki kontur oval yang memancarkan keagungan yang unik. Sekilas saja, orang akan tahu bahwa dia berasal dari keluarga terpandang. Terlebih lagi, ada aura yang tak terlukiskan, lembut namun kuat, bercampur menjadi satu. Aura ini benar-benar unik dan penuh rasa. Apakah kamu punya tempat untuk bersembunyi? Gadis itu buru-buru bertanya pada Li Qiye sekali lagi sambil menampilkan ekspresi sangat cemas. Li Qiye duduk dan tersenyum. Dia dengan santai menyiapkan papan catur di atas meja di depannya dan berkata, "Ayo, mainkan pertandingan dengan saya." Wanita yang cemas itu terkejut, tapi dia sangat pintar dan segera duduk di seberang Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye dengan lembut menggantikan lengan bajunya dan penampilan gadis itu segera berubah. Meskipun dia masih seorang gadis, pakaian dan penampilannya telah berubah total. Gadis ini juga sangat tidak terduga. Setelah duduk, dia awalnya sangat gugup. Namun, dalam sekejap, dia segera menenangkan diri dan mulai menggerakkan bidaknya. Li Qiye tidak bisa menahan tawanya pada gadis tenang di depannya dan dengan santai bermain melawannya. Saat pertandingan mereka berlangsung, terdengar di luar dan sekelompok orang dengan cepat masuk. Mereka semua memiliki energi darah yang melonjak dan sangat kuat. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya yang terlihat sangat biasa, namun dia memiliki aura menakutkan seolah-olah ada naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apalagi jika pria ini ingin menyembunyikan auranya, itu tetap saja seperti pasang udara yang menghantam pantai, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya dia. Mereka mendekat dan melihat sekeliling seolah ingin melihat seluruh lembah. Akhirnya, mata mereka tiba-tiba pada Li Qiye dan gadis itu. Namun, itu hanya sekilas, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, Nyonya kembali dan melihat beberapa orang di lembah, maka dia bertanya, apa yang terjadi? Pada saat ini, Li Qiye akhirnya mengangkat kepalanya dan memerintahkan, "Ziyan, kita punya beberapa tamu, jadi sambutlah mereka. Tunggu sampai saya selesai dengan pertandingan ini." Sementara itu, pria parubaya itu melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia menangkupkan tangannya ke arah Nyonya dan berkata, "Tuan Kerajaan Ziyan, mohon maaf. Selamat tinggal." Dengan itu, dia tidak menunggu jawaban dan segera membawa rombongannya pergi. Jelas sekali pria ini sedang terburu-buru, dia tidak berlama-lama sama sekali. Nyonya itu menatap rombongan yang berangkat dengan sedikit terkejut. Dia mendekati Li Qiye sambil melihat pertandingan catur antara dia dan gadis itu dan bertanya, "Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi?" Pada saat ini, Li Qiye tersenyum sambil melihat ke arah gadis di depan, "Bukan apa-apa, seseorang hanya ingin bersembunyi di tempat kita sebentar." Saat ini, gadis itu tertawa dan dengan gembira berseru, "Haha, kamu kalah." Setelah serangkaian gerakan, dia segera mendorong bidak Li Qiye untuk melakukan skakmat dan memperoleh kemenangan. Li Qiye melirik pertandingan itu dan tersenyum dan berkata, "Luar biasa, sungguh menakjubkan. Bisa melihat semuanya hanya dengan satu gerakan, menarik." Gadis itu tidak terlalu menyombongkan dirinya, dia hanya tersenyum sambil berdiri. Saat dia bangun,
wajah dan pakaiannya kembali normal. Dia sudah sangat tak tertandingi, jadi saat dia tersenyum, senyumannya yang memukau mampu memikat semua makhluk hidup. Meskipun Nyonya Ziyan juga dianggap sangat cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di hadapan keindahan tertinggi di hadapannya. Dia memang jauh dari sebanding. Pada saat ini, wanita cantik memandang ke arah Li Qiye dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa tipuan kecil ini akan membodohi mereka? Li Qiye tersenyum ringan dan dengan santai menjelaskan, kamu pintar, jadi kamu harus tahu teknik menghadapi orang pintar. Matanya yang cantik melirik saat dia menjawab, jadi, bagaimana dia bisa berpikir bahwa aku akan begitu berani bermain catur dengan santai tanpa mempedulikannya? Dalam keadaan seperti itu, saya seharusnya melarikan diri atau mencari tempat khusus untuk bersembunyi. Li Qiye tersenyum tipis sambil memuji, sangat cerdas, gadis yang cerdas memang sangat disukai. Terima kasih. Si cantik tertinggi menampakkan senyuman yang benar-benar menawan saat dia berkata, kamu membantuku kali ini, jadi aku akan menjemputmu kembali nanti. Li Qiye memandangi keindahan itu dan dengan tenang berkata, nanti. Itu terlalu jauh. Tidak masalah jika kamu membayarku kembali sekarang. Aku bukan tipe orang yang meminta banyak, jadi aku tidak keberatan jika kamu membayarku kembali dengan tubuhmu. Kali ini aku hanya akan mengambil keputusan yang pendek. Nyonya itu tidak bisa berkata-kata saat dia mendengar kata-kata Li Qiye. Namun, dia harus mengakui bahwa terjemahan dari Li Qiye ini tidak terdengar kotor sama sekali. Sikapnya yang santai dan tenang membuatnya terdengar sangat alami. Sementara itu, si cantik tiada taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah Li Qiye, dan berkata dengan cepat, aku sebenarnya mengira kamu adalah orang baik saat ini. Siapa sangka, kamu benar tentang itu. Li Qiye dengan santai tersenyum dan menjawab, saya selalu menjadi orang jahat, seorang yang terkenal kasar dan paling menyukai wanita cantik yang cerdas. Tentu saja, jika Anda bersedia untuk tetap di sisi saya akan dengan senang hati menerima Anda. Tak tahu malu, si cantik yang sedang marah berkata sambil menatap Li Qiye. Saat kata-katanya keluar, dia menunjuk ke arahnya dengan cara yang sangat luar biasa, jari yang tampak seperti bintang jatuh. Meteor Finger, agak menarik. Li Qiye terkekeh setelah melihat teknik jari yang mendekat ini. Karena itu, dia juga menggunakan jarinya sebagai pedang dan mengayunkannya ke udara. Dalam sepersekian detik ini, pedangnya menyapu ke arah meteor untuk memotong teknik jari tertinggi gadis itu. Mendering, kedua jari itu bertemu seperti benturan dua pedang dewa. Sebelumnya, gadis itu hanya ingin menakut-nakuti Li Qiye sedikit dengan serangannya, jadi dia segera mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan harus mengambil beberapa langkah mundur. Huff, kamu pikir kamu hebat? Setelah terdesak oleh teknik Li Qiye, gadis yang tak tertandingi dan tidak yakin itu merengut dan berseru, aku juga tuh teknik ini. Karena itu, dia mengarahkan jarinya lurus ke atas untuk membentuk pedang. Saat dia melepaskan teknik ini, sepertinya ada pedang surgawi yang berayun di langit, menyebabkan bintang-bintang berjatuhan. Nyonya itu terkejut ketika melihat pedang ini karena gerakan dari gadis itu sama persis dengan teknik pedang Li Qiye sebelumnya. Teknik Li Qiye sebelumnya berasal dari gadis pedang rumput menyerang hukum abadi, namun teknik itu dilepaskan olehnya dengan cara yang bertahan sama seperti Li Qiye seolah-olah dia telah mempelajarinya sebelumnya. Menarik, Li Qiye mengubah telapak tangannya menjadi pedang saat menghadapi serangan pedang besar ini dan ujung pedangnya dengan cara yang mendominasi. Kekuatan Li Qiye sudah sangat dahsyat, jadi ketika teknik pedang dari Heaven Traversing Eight Sabre ini dilakukan dengan santai, teknik itu membawa momentum yang ganas dan kejam. Meletus. Meskipun gadis tertinggi menggunakan teknik pedang rumput, dia masih kalah melawan Li Qiye, sama seperti sebelumnya, dan dia harus mengambil beberapa langkah mundur dengan terhuyung-huyung. Meskipun kamu mempelajari teknik pedang, kamu tidak memahami esensi sebenarnya. Li Qiye memegangi kepalanya dan berkata, meskipun demikian, ini sudah sangat menakjubkan. Untuk dapat belajar hanya dengan sekali pandang, ini hampir lebih baik daripada tulang abadi Mei kecil. Mei kecil, yang berarti Li Qiye adalah Mei Suyao dari sekolah sungai abadi. Huff, kamu pikir kamu begitu istimewa? Siapa bilang saya tidak bisa mempelajari esensi sebenarnya? Gadis yang tidak dipamerkan itu ditampilkan dan sama sekali tidak yakin. Saat ini, sikapnya sangat serius saat matanya berbinar.
Saat ini, dia mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan mengirimkannya langsung ke arah Li Qiye. Ini adalah teknik yang sama dari Heaven Traversing Eight Sabre yang digunakan Li Qiye sebelumnya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pedang dari tangan ini juga memiliki momentum yang sangat mendominasi. Li Qiye dengan cepat menggeser posisinya dengan kecepatan yang tak tertandingi dan dengan mudah menghindari serangannya. Adegan ini membuat Nyonya Ziyan yang berdiri di samping tercengang. Gadis ini mampu mempelajari teknik siapapun dengan sekali pandang terlalu menakutkan. Apakah mengerikan macam apa ini? Gadis itu segera berhenti setelah Li Qiye menghindari pedang itu dalam sekejap mata. Dia terkejut dan menatap Li Qiye dan berkata, teknik langkah macam apa itu? Atau hukum merit macam apa itu? Saya sebenarnya tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mempelajarinya. Tidaklah aneh jika gadis itu tidak dapat memahami teknik gerakan yang digunakan Li Qiye karena itu adalah soaring immortal fisik miliknya. Terlebih lagi, fisiknya berasal dari kitab suci yang paling mendalam di dunia. Bahkan orang jenius yang paling tak tertandingi selama ribuan tahun pun tidak akan mampu memahaminya hanya dengan sekali pandang. Itu normal jika kamu tidak bisa melihatnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, jika kamu bisa memahaminya dengan sekali pandang, maka itu akan sangat aneh. Anda akan menyebabkan banyak orang selama ribuan tahun melompat ke sungai dan melarikan diri jika mereka tahu Anda dapat melakukan hal seperti itu. Huff, kamu pikir kamu keren. Gadis tertinggi hadir dan berkata, bukankah itu hanya hukum fisik? Saya tahu beberapa hukum fisika. Li Qiye dengan gembira tersenyum dan bertanya, jadi, kamu ingin mencoba lagi? Gadis itu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyinarinya dengan mata cantiknya. Dia menjadi sedikit tidak sabar seolah-olah dia masih ingin melihat soaring immortal fisik milik Li Qiye sekali lagi. Namun, dia dengan cepat mengubur keinginan cemas ini dan menahannya untuk berkata, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi karena aku paling benci berkelahi. Huff, aku pergi sekarang. Aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Tapi kamu masih belum berterima kasih padaku, kata Li Qiye sambil tersenyum pada gadis itu. Gadis yang ingin menatap Li Qiye dengan pandangan meremehkan dan berkata, Huff, sekarang aku tahu kamu adalah bajingan yang tidak memiliki niat baik sejak awal, mengapa aku harus berterima kasih? Mengapa saya harus membayar hutang saya? Jawabannya membuat Li Qiye tertawa terbahak-bahak sementara gadis itu mengabaikannya dan pergi. Jika Anda benar-benar pintar, maka peluang terbaik Anda mengikuti di belakang mereka. Kalau begitu, mungkin Anda punya kesempatan untuk melarikan diri dari Gunung Alpin. Jika tidak, kamu harus berdoa agar ayah pohon Alpin tidak mengambil tindakan atau kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Li Qiye berteriak ke arah bayangan gadis cantik itu yang sedang pergi. Aku sudah mengetahuinya karena aku jauh lebih pintar darimu. Gadis itu tidak berbalik dan dengan cepat menghilang seolah dia ingin sekali meninggalkan tempat ini. Tuan muda mengenalnya, nyonya itu bertanya pada Li Qiye yang kini sedang berbaring di kursi berlengannya. Li Qiye sedikit menenangkan dan menjawab, saya tidak mengenalnya, tapi gadis itu memang menarik dan sungguh luar biasa. Nyonya Ziyan khawatir, jadi dia berkata, saya belum pernah melihat anak muda itu sebelumnya. Namun, pria parubaya tadi sangat terkenal karena dia berasal dari Benteng Beastmaster. Benteng Beastmaster, Li Qiye hanya membuka matanya dan menunjukkan senyuman tipis tanpa berkomentar lebih jauh. Benteng ini terkenal di dunia pengobatan batu sebagai sekte dengan dua kaisar. Orang luar bahkan menceritakan legenda bahwa mereka memiliki binatang dewa dalam bentuk naga sejati. Namun, tidak ada yang bisa memverifikasi pernyataan ini. Tidaklah aneh jika Benteng Beastmaster datang merayakan ulang tahun pohon ayah. Namun, kerajaan alkimia dan klan Jianlong sudah lama tidak peduli dengan dunia sekuler. Nyonya itu tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak sebelum berbicara dengan lembut, mengapa Benteng Beastmaster mengejar gadis seperti dia. Itu urusan mereka. Gadis itu sangat pintar, jadi biarkan saja. Li Qiye tersenyum dan menunjukkan bahwa dia tidak terlalu peduli. Dia hanya bermalas-malasan di kursinya. Nyonya memandang tuan mudanya dan berkata, tuan muda adalah ahli strategi hebat yang mengetahui segala sesuatu di dunia seperti telapak tangan Anda. Ada satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa semua garis keturunan kekuasaan ini tidak terlalu menonjolkan diri? Apa alasannya? Hal ini memang jarang terjadi di dunia pengobatan batu.
Benteng Beastmaster memiliki 2 kaisar, klan Jianlong memiliki 3 kaisar, dan tentu saja, kerajaan alkimia bahkan lebih menakutkan dengan 3 kaisar abadi dan 3 kaisar alkimia. Namun demikian, keberadaan mengerikan ini selalu dirahasiakan dan mengabaikan apa yang terjadi di dunia. Faktanya, banyak kekuatan besar dan mengingat perlahan-lahan terbiasa dengan hal ini. Mereka merasa bahwa hanya eksistensi tertinggi yang tidak memerlukan persaingan karena mereka sudah berada di puncak dunia, sehingga mereka memilih untuk hidup mengasingkan diri. Namun, sang nyonya tidak setuju dengan anggapan tersebut dan merasa ada alasan tertentu meski tidak mengetahui detail pastinya. Hari ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya sejak lama kepada Li Qiye. Dalam penampilannya, tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Li Qiye. Bersikap rendah hati tidak selalu berarti buruk. Mereka telah melihat banyak hal dan memahami bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi dan selalu ada manusia yang lebih kuat. Silsilah seperti keluarga kekuasaan kerajaan alkimia telah ada sejak era Desolate, dan setelah jutaan tahun pengalaman tanpa terjatuh, mereka telah melihat banyak hal dan memahami bahaya yang ada di dunia. Li Qiye menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun tuan mudanya tidak memberikan jawaban, dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berbicara dengan lembut, besok, Raja Maple akan datang menemui tuan muda. Li Qiye hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Benar saja, keesokan harinya, Raja Maple datang mengunjungi lembah mereka. Dia adalah seorang ahli yang tampak tua. Namun, meski usianya sudah lanjut, energi darahnya masih kuat seolah-olah dia masih parubaya. Orang-orang akan mengetahui setelah melihat energi ini bahwa ia akan mampu hidup selama 2000 hingga 3000 tahun lagi tanpa masalah. Dia adalah murid agung dari Alpine Trifather dan dikabarkan memiliki budidaya yang tak terduga. Terlebih lagi, dia saat ini adalah penanggung jawab Gunung Alpine. Dengan status seperti itu, bahkan ketua sekte dari keturunan bangsawan tidak akan berani menunjukkan rasa kecewa padanya. Namun, tidak peduli siapa orangnya atau asal-usulnya, sangat sulit mengejutkan Li Qiye. Oleh karena itu, saat Raja Maple tiba, Li Qiye masih duduk dengan tenang di kursinya. Namun, Raja Maple tidak mengudara. Bahkan sebagai penguasa gunung, dia masih menunjukkan sikap yang mudah didekati dan rendah hati saat dia bertemu Li Qiye. Kemungkinannya besar, dia pernah mendengar beberapa hal tentang Li Qiye sebelumnya, jadi dia tidak berani menunjukkan rasa kecewa. Mereka bertemu dan bertukar kata-kata ramah sebelum dia tersenyum dan bertanya pada Li Qiye, "Saya mendengar bahwa kehormatan bangsawan muda Li adalah yang tertinggi, jadi saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk melihatnya sekali." Li Qiye memandang ke arah raja dan berkata, "Karena kamu secara khusus ingin bertemu denganku, kita tidak perlu berputar-putar. Silakan nyatakan bisnis Anda." Raja Maple terdiam beberapa saat sebelum berbicara, "Saya datang untuk menemui bangsawan muda Li tanpa niat jahat apapun. Saya mendengar bahwa Dewa Negara Anda telah mengambil tindakan baru-baru ini, jadi saya ingin bertanya tentang status terkininya." Alis Li Qiye sedikit terangkat saat dia dengan tenang berkata, "Langsung saja, tidak perlu berlarut-larut." Raja merenung sejenak dan berkata, "Saya mendengar bahwa bangsawan muda dapat berkomunikasi dengan Dewa Anda, dan Grandmaster saya ingin berbicara dengan Dewa Anda. Akankah bangsawan muda bersedia membantu?" "Bukan ini yang ingin saya dengar." Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan, jadi silakan kembali. Kembalilah setelah Anda memikirkannya dengan cermat. Namun, kesabaran saya terbatas. Anda masih memiliki kesempatan sebelum saya pergi." Raja Maple tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah mendengar tentang kesombongan Li Qiye, tapi dia tidak menyangka akan mencapai tingkat sebesar ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kita harus tahu bahwa dengan statusnya, hanya dia yang datang mengunjungi Li Qiye secara pribadi sudah menunjukkan pertimbangan yang lebih dari cukup. Tapi sekarang, setelah beberapa pertukaran yang tidak diinginkan, Li Qiye segera ingin mengusirnya. Bahkan ketua sekte dari garis keturunan kekaisaran tidak akan berani melakukan ini padanya. Meskipun pikirannya sangat tidak puas, dia tetap berkarakter agung dan mampu mempertahankan sikap tenangnya. Dia berkata dengan nada yang dalam, "Li bangsawan muda, kali ini saya datang dengan sangat tulus.
Li Qiye terlalu malas untuk melirik ke arahnya lagi sambil menjawab, jika kamu datang dengan tulus, maka langsung saja nyatakan apa yang kamu perlukan, tidak perlu berjalan berputar-putar. Trik seperti itu mungkin menipu orang lain, tapi bukan saya. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu, tapi jangan coba-coba mengujiku, kesabaranku terbatas. Jika bangsawan muda Li percaya demikian, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan pergi sekarang, kata Raja Maple yang tidak senang sambil menangkupkan tangannya sebelum segera pergi. Orang lain pasti langsung meledak. Namun, meski merasa tidak puas, dia harus menjaga kesopanan sebagai penguasa Gunung Alpin. Nyonya itu juga terkejut dengan pertukaran itu. Dia tidak menyangka pertemuannya akan berakhir buruk seperti ini. Tuan muda, apakah ada masalah dengan Raja Maple? Nyonya itu cukup bingung. Secara teori, pertanyaan Raja Maple cukup masuk akal, jadi mengapa tuan mudanya begitu tidak ramah terhadapnya? Ayah pohon ingin berkomunikasi dengan dewa kita, dan mereka ingin aku menjadi perantara pesan mereka. Li Qiye tersenyum dan bertanya, apakah menyampaikan cerita seperti itu bisa dipercaya? Nyonya bingung dan berkata, apakah ada masalah dengan ini? Tuan muda adalah satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan penjaga ilahi kita. Kamu salah dalam hal ini. Jika ayah pohon Alpin benar-benar ingin berkomunikasi dengan dewa bambu raksasa, maka tidak diperlukan utusan karena dia dapat langsung mengirimkan pesannya. Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Nyonya itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun, saya mendengar bahwa ayah pohon tidak dapat meninggalkan Gunung Alpin. Li Qiye berkata, Ziyan, informasimu mengenai aspek ini agak kurang. Baik ayah pohon maupun penjaga ilahi kita. Untuk keberadaan di tingkat mereka, jarak tidak lagi menjadi masalah kecuali jika melintasi 9 dunia. Oleh karena itu, ayah pohon seharusnya tidak mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan wali kita. Tuan muda mengatakan itu. Setelah mendengar penjelasannya, nyonya itu sedikit terkejut karena dia tidak menyangka hal ini mungkin terjadi. Jadi bisa dikatakan, itu bukanlah alasan mengapa Raja Maple datang. Segala sesuatu tentang komunikasi hanyalah kedok saja. Li Qiye perlahan menjelaskan. Nyonya itu merasa aneh dan bertanya, lalu apa Raja Maple datang? Secara teori, Gunung Alpin lebih kuat di semua lini. Dibandingkan dengan negeri bambu raksasa kita, kita seharusnya tidak mempunyai sesuatu yang bisa mereka rencanakan. Jangan terburu-buru, tidak sulit menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Li Qiye datang dan dengan tenang berkata, jika Alpine Mountain menginginkan bantuan kita, cepat atau lambat mereka akan datang lagi. Saat perayaan ulang tahun ayah pohon semakin dekat, semakin banyak kereta dan tamu yang datang ke Gunung Alpin. Antrean penerimaan di pintu masuk gunung tidak ada habisnya dan sangat ramai di beberapa lokasi. Banyak sekte dari 3 alam membawa serta para ahli dan murid untuk memberikan berkah kepada ayah pohon. Untungnya gunung itu sangat luas sehingga masih cukup ruang untuk menampung tamu dari seluruh dunia. Meskipun keberadaan mengerikan seperti kerajaan alkimia, klan Jianlong, benteng Beastmaster, dan jurang Heavenhoof hadir, para tamu biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Namun, hal ini tidak berhenti mereka untuk membicarakan karakter-karakter hebat dari garis keturunan mengerikan ini. Para tetangga yang lebih tua bisa tetap tenang, tetapi yang lebih muda tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Untuk acara besar seperti hari ulang tahun ayah pohon, selain merupakan kesempatan baik bagi para leluhur yang lebih tua untuk bertemu kembali, ini juga merupakan kesempatan besar bagi generasi muda untuk memperluas wawasan mereka dan kesempatan bagi mereka untuk membuat nama mereka dikenal. Oleh karena itu, gunung itu sendiri hampir menjadi panggung karena banyak anak muda, terutama para jenius yang bangga, dengan cepat menunjukkan diri mereka. Keturunan dan murid dari semua sekte besar berbicara satu sama lain, berteman, dan bahkan berkompetisi satu sama lain. Kelompok-kelompok kecil juga terus bergosip, dan ini berlanjut setiap hari di Gunung Alpin. Jadi, selama percakapan ini, keturunan seperti kerajaan alkimia dan klan Jianlong secara alami menjadi topik diskusi hangat. Saya mendengar bahwa seseorang dari keluarga kerajaan-kerajaan alkimia datang untuk merayakan ulang tahun ayah pohon. Mungkinkah Periming ada di sini? Meskipun mereka telah mendengar tentang kedatangan keluarga kerajaan, tidak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya.
Meski begitu, ada pula yang tetap bertanya karena rasa penasarannya. Generasi muda, terutama laki-laki, sampai heboh soal kecantikan nomor 1. Seorang yang berteman dengan laki-laki muda dari alam batu dengan bersemangat berkata, apakah peri Ming benar-benar ada di sini? Rumor mengatakan bahwa peri mengunjungi alam batu kita bertahun-tahun yang lalu, saya bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Ming Yexue, keturunan utama keluarga kerajaan dan calon penguasa kerajaan juga dikenal sebagai orang tercantik nomor 1 di dunia pengobatan batu. Status-status ini sangat agung dan tidak dapat disentuh. Jadi, ketika seseorang menyebut Ming Yexue, termasuk generasi yang lebih tua, semua akan menemukan peri. Siapa tahu, peri Ming selalu misterius dan rendah hati, dan konon sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Saya mendengar bahwa semua orang yang melihatnya terpesona. Sayangnya, mereka yang telah melihat wajahnya hanya sedikit bahkan di seluruh alam alkimia kita. Seorang tetangga dari alam alkimia menjelaskan secara emosional. Ya, pesona peri Ming tidak terbatas. Saya mendengar pangeran gagak emas kami dari Heavenhoof Ravine juga jatuh cinta padanya pada pertemuan pertama mereka. Seorang yang terlibat muda dari alam binatang berkomentar dengan penuh semangat. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar bahwa bahkan makhluk surgawi tertinggi juga menyaksikan peri Ming setelah melihatnya. Rumor mengatakan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menikah dengannya. Para anggota muda tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya setelah makhluk surgawi tertinggi diangkat. Ye Qingcheng, ini adalah nama yang ajaib. Baik tua maupun muda akan memikirkannya setelah mendengar nama ini, bahkan orang jenius yang paling sombong sekalipun. Sebenarnya, jika peri Ming adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi ratu kekaisaran, maka makhluk tertinggi adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi. Meskipun beberapa orang merasa kesal dalam pikiran mereka, mereka tidak bisa mengakui fakta ini. Banyak orang di kalangan generasi muda yang menyaksikan peri Ming, jadi tidak ada yang mau membicarakan masalah ini lagi. Bagi mereka, jika Ye Qingcheng benar-benar ingin merayu Ming Yexue, maka tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Saya mendengar seseorang dari klan Jianlong datang juga. Mereka yang tak mau melanjutkan pembahasan soal pernikahan karena hanya menimbulkan kesedihan pun mengalihkan topik. Kultivator muda dari alam batu bertanya, Mei Aoxue, bukan, bangsawan muda Mei juga ada di sini. Seorang yang berkumpul yang mengetahui sedikit tentang masalah ini dengan penutup kecil dan berkata, tidak, hanya beberapa murid lain dari klan mereka. Saya mendengar bahwa Mei Aoxue. Tidak, bangsawan muda Mei hanya memerintahkan seseorang untuk menggantikannya. Cukupnya menakjubkan bukan? Bangsawan muda Mei meninggalkan klan Jianlong sendirian. Apakah ini awal dari ambisinya untuk menciptakan sekte atau negaranya sendiri? Seseorang tidak bisa tidak berkomentar. Ada pepatah di dunia pengobatan batu, Imperial Age Mei Aoxue, Celestial Being Ye Qingcheng. Yang lain mendiktekan, belum ada manusia yang lebih baik dari manusia, wanita dengan semangat heroik, Mei Aoxue. Mei Aoxue terkenal di seluruh dunia bersama dengan Ye Qingcheng. Selain itu, dia berasal dari keberadaan yang mengerikan, klan Jianlong. Seorang anggota berkata dengan penuh perasaan, meski bangsawan muda Mei tidak debut lebih awal seperti Ye Qingcheng dan popularitasnya tidak terlalu besar, dalam beberapa tahun terakhir, momentumnya menjadi tidak dapat dihentikan. Dia menyambut para ahli dari seluruh dunia untuk membentuk kelompoknya sendiri. Saya khawatir dia akan mampu membangun negaranya sendiri hanya dalam beberapa tahun. Pemuda lain dari alam batu berkata, negara bangsawan muda Mei bisa dianggap sudah mapan, tapi dia masih belum meresmikannya untuk saat ini. Imperial Age bangsawan muda Mei telah menjadi kekuatan besar, itu sangat kuat dan tidak dapat diabaikan oleh sekte manapun. Bangsawan muda Mei cukup ambisius, sebenarnya dia ingin menjadi kaisar abadi suatu generasi, seorang permaisuri. Kata yang lain, meskipun Mei Aoxue berasal dari klan Jianlong, dia sangat berbeda dari yang lain. Banyak orang jenius mengandalkan sekte atau klan mereka untuk memulai kebangkitan mereka, tetapi Mei Aoxue memilih untuk tidak melakukannya. Kisahnya menjadi legenda di seluruh dunia pengobatan batu. Dikatakan bahwa klan Jianlong tidak khawatir tentang hal-hal duniawi, tetapi Mei Aoxue memiliki bakat tertinggi dan ingin mencapai kaisar abadi. Ceritanya menceritakan bahwa dia meninggalkan klan Jianlong pada usia yang sangat muda untuk berkelana ke seluruh dunia,
termasuk banyak lokasi berbahaya, untuk melatih dirinya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Mei Aoxue muncul entah dari mana dan mendirikan Imperial Age yang tak terhentikan sendirian. Dalam jangka waktu ini, ketenarannya perlahan-lahan menyusul Ye Qingcheng, dan orang lain mulai menghormatinya dengan memanggilnya bangsawan muda Mei. Kekuatan rahasia seperti klan Jianlong datang, tapi monster lain seperti benteng Beastmaster dari alam binatang telah tiba juga. Seseorang menyatakan, ada lebih dari sekedar benteng Beastmaster dari alam binatang kita yang datang ke sini, seperti Heavenhoof. Raffin, beberapa hari yang lalu, saya benar-benar melihat pil monark dari Beastmaster Citadel. Seorang kultivator berbeda dari Beast Realm merespons. Sementara anak-anak muda berkumpul untuk membicarakan segala macam topik menarik, Li Qiye menunggu beberapa hari di dalam lembah sebelum dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada nyonya yang berdiri di sampingnya, "Ayo, kita akan jalan-jalan keluar. Pemandangan Gunung Alpin adalah yang terbaik di alam alkimia, jadi bukankah akan sia-sia jika kita tidak jalan-jalan sebentar?" Nyonya tidak berkata apa-apa dan terus menemaninya. Saat mereka sampai di pintu, Imperial Draco Bull menyeret kereta itu tanpa Li Qiye harus mengatakan apapun. Li Qiye duduk di kereta dan dengan santai menyerahkan kendali kepada Nyonya Ziyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menerima kendali dengan cara yang alami. Li Qiye duduk di dalam sementara sang Nyonya duduk di sampingnya dengan tali kekang di satu tangan, bertindak seolah-olah dia adalah pengemudinya. Mulai sekarang, Imperial Draco Bull ini akan menjadi Divine Guardian kedua dari negeri bambu raksasa. Di dalam gerbong, Li Qiye memberitahu Nyonya itu. Mau tak mau dia sedikit terkejut mendengar ini karena ini di luar ekspektasinya. Perlu diingat bahwa tidak sembarang keberadaan bisa menjadi penjaga ilahi suatu negara. Setelah mendengar ini, banteng itu menjerit. Jelas sangat enggan untuk mengambil posisi ini. Tanggapan binatang itu sangat mengejutkan sang Nyonya. Kita harus tahu bahwa penjaga ilahi mereka saat ini adalah bambu raksasa, sebuah eksistensi yang dikenal sebagai dewa setingkat God King. Namun, kerbau di depan ini sebenarnya tidak ingin menjadi penjaga ilahi mereka. Ini membuatnya merasa sangat sedih. Jangan khawatir, kamu akan tetap menjadi tungganganku nanti. Tentu saja, sebagian dari nilaimu akan tertinggal di negeri bambu raksasa sementara aku mencoba mencari lokasi yang lebih baik untuk sebagian lainnya. Kalau begitu, kamu akan mendapat dua tempat, kata Li Qiye sambil tersenyum menanggapi keluhan banteng itu. Kali ini, banteng itu berseru lagi. Tampaknya ia puas dengan pengaturan baru Li Qiye. Nyonya itu mengagumkan. Kerbau biasa di hadapannya ini sangat spiritual. Sementara itu, Li Qiye memperhatikan dan mengomentarinya sambil tersenyum berkata, kamu meremehkan banteng ini. Di masa depan, ia akan menjadi naga sejati. Saat ini, sepertinya ia belum bisa lulus ujian akhir. Tentu saja, ketika ia menembus rantai keturunannya, ia akan menjadi seekor naga. Secara alami, ia juga bisa berubah menjadi kerbau dewa tertinggi. Ingatlah bahwa naga sejati dan kerbau dewa adalah binatang dewa sejati dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, kerbau ini hanya terlihat lagi untuk menjadi binatang dewa sejati, jadi orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Imperial Draco Bull menarik kereta keluar dari lembah dan berjalan melewati Gunung Alpin. Tidak peduli apakah itu jurang yang dalam atau gunung yang berbahaya, ia terus menarik kereta dengan kecepatan yang konsisten seolah-olah berada di tanah datar. Faktanya, banteng itu tidak membutuhkan pengemudi. Dengan perintah Li Qiye, ia bisa membawa Li Qiye ke tujuan manapun. Nyonya Ziyan, sebagai supir, hanya duduk dan menemaninya, tidak perlu mengendalikan banteng itu. Sebagai salah satu dari 8 urat nadi besar, Gunung Alpin sangat luas dengan lembah dan puncak yang tak terhitung banyaknya di wilayahnya yang membentang puluhan juta mil. Di tempat ini, terlalu banyak pemandangan indah dan berbahaya yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Gunung-gunung yang bergulung ada di mana-mana, bahkan ada yang mencapai awan tinggi di langit. Ada juga pemandangan misterius serta banyak pohon tinggi dan tua dengan tanaman merambat. Di mana-mana, ada juga akar lingzi dan rumputan yang menakjubkan. Mengenai binatang buas, seseorang dapat mendengar tangisan burung bangau dan kicauan burung serta auman harimau di samping naga yang tersembunyi. 10 hari 10 malam pun tidak akan cukup untuk mengunjungi semua tempat di negeri luas ini meski kereta mampu melewati semua medan yang mengancam seolah-olah datar.
Li Qiye memejamkan mata untuk beristirahat di dalam gerbong. Dia memiliki penampilan yang malas seolah-olah dia kurang tidur, jadi dia harus menebusnya sekarang. Nyonya di sebelahnya memperhatikan dia beristirahat sepanjang jalan tanpakan mata. Dia tidak menghargai pemandangan yang sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, bukankah Tuan Muda ingin melihat pemandangan indah Gunung Alpin? Pada saat ini, Li Qiye membuka matanya sedikit untuk melihat ke arah Nyonya dan dengan riang berkata, Ziyan, di bawahnya, pemandangan tidak dihargai dengan mata, tapi dengan hati. Gunakan hatimu untuk merasakan betapa luasnya negeri ini, gunakan pikiranmu untuk merasakan keajaibannya. Setelah mendengar jawaban ini, Nyonya mengerti bahwa tuan mudanya sama sekali tidak ada di sini untuk jalan-jalan. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya dengan lembut memasangkan mantel bulu lembut di sekitar tubuhnya. Sementara itu, Li Qiye menikmati perawatan sang nyonya dan berbaring seolah-olah dia sedang tertidur. Gerbong mereka menarik banyak perhatian. Karena begitu banyak tamu di Gunung Alpin, setiap puncak dan lembah terisi. Apalagi para tamu berkeliling kemana-mana sehingga menimbulkan suasana yang cukup meriah. Orang yang biasa-biasa saja seperti Li Qiye seharusnya tidak menjadi orang yang terkenal, dan keretanya bahkan kurang megah. Di antara para pendatang baru, terlalu banyak dari mereka yang menggunakan binatang keberuntungan sebagai tunggangan. Bagi sebagian orang dengan status lebih tinggi, bahkan kuda naga hanyalah jenis tunggangan terendah, jadi Li Qiye dan kerbaunya tampak seperti petani. Orang dengan kereta seperti itu tidak akan bisa mencuri perhatian orang lain. Namun, orang lain yang duduk di kereta itu adalah Nyonya Ziyan. Dia bukan hanya seorang penguasa sebagai Raja Iblis yang hebat, dia juga cantik. Oleh karena itu, di kalangan generasi muda, reputasinya masih cukup baik. Tapi sekarang, seorang primadona seperti Nyonya Ziyan sedang menemani Li Qiye. Dia bertanggung jawab atas kendali sambil menunggunya dengan sikap selembut air. Bagaimana mungkin gambar seperti itu tidak mendapat banyak pandangan curiga dari para tamu yang berkeliaran? Dia memiliki banyak pengagum dan pelamar, sehingga banyak yang iri sekaligus cemburu setelah melihat adegan ini. Mereka merasa aneh dan bertanya-tanya apa identitas junior biasa ini sehingga bisa memenangkan hati Nyonya. Kereta bergerak dengan kecepatan tetap karena banyak penumpang berbisik sambil menunjuk dengan jari. Namun, mata Li Qiye tetap tertutup, beristirahat seolah dia sedang tidur. Nyonya itu duduk di sana dan sesekali, dia melihat ke bawah ke arah Li Qiye yang tertidur. Pria muda di depannya tidak memiliki karakteristik yang menonjol dan bahkan lebih muda darinya, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, ketika duduk di kehadiran dan menemaninya, hal itu memberikan ketenangan yang tak terlukiskan serta rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa meskipun dunia terkoyak dan 9 dunia menghadapi kehancuran, dia akan baik-baik saja hanya dengan tetap dekat dengan pria ini. Hanya setelah kontak barulah seseorang dapat memahami betapa tak terbayangkannya pria biasa ini. Dia penuh misteri dan memiliki pesona aneh yang menarik semua orang dengan cara yang agung. Seolah-olah dia punya jawaban atas segala hal di dunia ini karena dialah penguasa alam semesta. Tiba-tiba, Li Qiye membuka matanya dan berkata sambil tersenyum sambil menatap wajah cantik nyonya itu, "Jangan tergila-gila padaku, saya hanya seorang legenda." Hal ini menyebabkan nyonya itu melompat. Wajahnya memerah setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Mau tak mau dia mengungkapkan penampilan seorang wanita muda saat dia dengan genit mencerahkannya dan bertanya, apakah tuan muda selalu begitu narsis? Sebagai Raja Iblis yang hebat, dia selalu memberikan kesan-kesan kepada orang lain, tapi hari ini, tampil yang menyerupai seorang wanita muda yang benar-benar mempesona dan cantik. Ini tidak disebut narsisme. Li Qiye terkekeh dan perlahan berkata, ini disebut hal yang biasa. Pesona tuan muda Anda yang tak terpecahkan mampu mencakup semua keberadaan. Tuan muda, pesona tak terinvasi yang mampu mencakup semua keberadaan, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perempuan, kau itu seorang pria. Nyonya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memberikannya dengan tegas namun genit. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan tangan yang seperti batu giok sebelum menutup matanya lagi, berkata, tentu saja aku akan memenuhi semua orang dengan pesonaku. Namun, kamu juga, menaklukkan, aku. Aku paling menyukai gadis tipemu. Nyonya itu tersenyum tipis, dan di dalam senyumannya,
ada rasa manis yang tak terlukiskan seolah-olah dia mengerti bahwa Li Qiye tidak hanya menggodanya. Ini memberikan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Rupanya pada saat ini, bahkan Imperial Draco Bull yang menarik kereta memperlambat langkahnya. Ia tidak ingin mengganggu momen ketenangan dan kesenangan Li Qiye ini. Kereta itu bergerak maju, dan setelah beberapa saat, melewati gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini sangat besar dan menjulang tinggi hingga ke awan seperti tangan besar yang tertanam di pemandangan alam. Apakah Tuan Muda tertarik untuk pergi ke puncak Daosens untuk melihatnya? Nyonya itu memandangi gunung yang tinggi ini dan bertanya pada Li Qiye, banyak orang yang mengunjungi Gunung Alpin juga akan pergi ke puncak Daosens setidaknya sekali. Tidak hanya terkenal di sini, ia juga terkenal di seluruh dunia alkimia. Puncak Dao Akal. Li Qiye membuka matanya saat ini untuk melihat gunung menjulang tinggi yang menerobos awan. Di puncak ini, seseorang dapat memperluas pemahamannya tentang Dao. Jadi, apakah Tuan Muda ingin pergi? Nyonya itu memandangnya dan dengan lembut tersenyum dan berkata, siapa tahu, mungkin Tuan Muda bisa menjadi tercerahkan dan memperoleh Grand Dao. Dapatkan Grand Dao. Saya adalah Dao Agungnya. Li Qiye menyatakan dengan angkuh. Namun, dia melihat kembali ke Nyonya yang duduk di sebelahnya dan berkata, baiklah, karena kita sudah sampai di sini, sebaiknya kita melihatnya. Tidak diperlukan instruksi apapun dari Nyonya, banteng itu menyeret kereta menuju puncak Daosens. Saat mereka mendaki gunung, mereka melihat tebing lurus yang sangat luas dan penuh rune. Susunan rahasia yang rumit ini terbentuk secara alami seolah-olah tembok ini telah bertahan selamanya dan mulai retak, membentuk garis-garis ini. Di antara tebing yang penuh dengan pola rumit, ditemukan cetakan telapak tangan berukuran besar. Itu lebih besar dari sebuah meja. Terlebih lagi, sepertinya tidak dipahat dengan alat, pasti ada yang meninggalkan bekasnya di tebing ini. Meski demikian, tampilannya tetap alami seolah-olah telah terbentuk seiring berjalannya waktu. Di depan tebing di puncak Daosens ini ada banyak orang. Mayoritas adalah generasi muda, sebagian besar adalah orang-orang jenius. Mereka duduk bersila di depannya dan dengan hati-hati menatap ke arah tebing. Beberapa juga berdiri di bawah naungan pepohonan di dekatnya dengan mata terpejam sambil mencoba merasakan sesuatu. Yang lain melayang di langit, ingin memahami misteri di dalamnya. Secara keseluruhan, para penggarap di puncak mengamati tebing dari semua sudut dengan penuh semangat untuk merasakan fluktuasi apapun yang mungkin muncul dari dalam. Para pembudidaya muda dari sekte di seluruh dunia ini berharap dapat memperoleh hasil dalam memahami misteri tebing tinggi. Puncak Daosens terkenal di seluruh dunia alkimia. Siapapun yang datang ke Gunung Alpin akan melakukan perjalanan ke sini untuk melihat tebing ini dengan harapan mendapatkan pencerahan di Dao. Alasannya sangat sederhana, Kaisar Abadi Wansi meninggalkan jejak telapak tangan di tebing Daosens ini bahkan sebelum kelahiran ayah pohon Alpin. Seberapa hebatkah Kaisar Abadi Wansi? Dia adalah Kaisar Abadi pertama dari ras Golem. Dia datang dari dunia pengobatan batu dan mengejutkan seluruh dunia saat dia menempuh jalan tertinggi untuk menjadi Kaisar Abadi. Bersambung.